lucunya. Gimana ini Ustaz Juma? Tanya kenapa dijawab apa? Iya, jadi teman-teman tadi itu kan saya kebetulan memang sudah janji kepada netizen bakal berkunjung ke Bom Bom karena selama ini kan dia hujat. Tadi siang juga si Rudi Yohanes itu japri. Dia mau jadi penghubung untuk ke Bom Bom. Saya bilang ngapain kamu pansos? Kamu kalau mau live-kan saya dialog dengan Bom Bom, kamu masuk aja ke channelnya si Bom Bom, kamu bawa perangkatmu ke sana, live-kan di sana, ngapain di tempatmu? Kan aku bisa langsung ke Bom Bom. Tunggu aja sebentar malam, saya pasti datang. Nah, ternyata entah dia siapkan Rudi ketika dia tanya, mungkin ditanya sama Rudi, dia panggil Paul Zong. Nah, makanya begitu saya masuk, ada Paul Zong, ku tantang awalnya, kalian berdua saya sendiri. Tentukan tema, atur waktunya. Tapi ternyata mereka cuma mau berantem gitu. Dan ya mungkin tontonan yang tidak mendidik sih sebenarnya. Tapi paling tidak ketika saya ditanya tentang Al-Quran atau tentang Bible, saya sudah menunjukkan itu. Saya tidak totalitas menjelaskan karena saya bukan muridnya. Saya menjawab sesuai dengan apa yang ada saja gitu. Nah, lalu kemudian ketika saya tanya balik giliran saya, mereka tidak pernah menjawab. Padahal justru mereka itu yang selalu mengatakan kita selalu comot-comot ayat, kita tidak ngerti tentang Bible mereka, kita nggak paham tentang apa yang mereka imani gitu ya. Nah, lalu menuduh saya bahwa saya adalah ahli kitab, lebih ahli daripada mereka. Saya katakan saya tidak pernah mengatakan itu. Yang saya katakan saya lebih paham Bible dari kalian, dan itu saya bisa buktikan. Karena itulah saya datang ke sini, saya ingin membuktikan itu. Nah, ternyata giliran saya ditanya, di dalam giliran saya bertanya kepada Bom Bom karena dia nantang saya, Kisah Para Rasul 26 nomor 14, di situ dikatakan bahwa kami semua rebah ke tanah dan mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saya tanya, coba tunjukkan apa pernyataan yang datang kepada Paulus dalam bahasa Ibrani itu. Seperti apa bunyinya? Silakan. Nah, itulah jawabannya tadi, Bang. Oke, katanya baik, saya akan jawab. Oke, saya akan jawab. Nah, sekarang dengarkan pertanyaan saya. Kan gila. Enggak, dia akan jawab, tapi jawabannya adalah saya tidak mengerti Al-Quran. Itu yang jawabannya. Tawa tadi ini. Apa yang ditanya, apa yang dijawab. Ini kan ya nggak nyambung. Itu dia. Lucu kan? Katanya tantangannya itu gini, atau kau naik Suma. Padahal aku belum ada di live chatnya itu, saya nggak ada. Saya belum masuk. Tapi sempat ku dengar, atau kau masuk Suma. Nah, tiba-tiba betul-betul saya ada di depannya, dia panik duluan gitu, Bang. Ya, Paulsonya kabur ketika ditantang tadi, kabur dia. Kabur, nggak berani dia. Informasi terakhir Bang Joma bahwa itu tadi streaming itu udah dihapus sama dia. Ya dihapus loh, dia menghujat, dia menista. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dibilang gila sama mereka. Sudah kujelaskan, kan udah jelas di situ, wa masahibukum bimajnun. Ya, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila. Udah dijawab, udah kujawab. Tapi ujung-ujungnya setelah dia sadar bahwa saya ternyata ini menista, ya, karena kulihat si Bom Bom itu pegang HP. Iya, betul. Dia pegang HP, ada yang nelpon ke dia, mungkin ada yang sampaikan, tolong hentikan itu penghujatan. Kalian kena pasal gitu. Akhirnya dia balikkan tuduhan itu bahwa yang gila itu adalah saya Suma. Emang saya yang nerima wahyu, emang saya yang terima Quran, kan bukan saya yang nerima wahyu. Sementara di awal pertanyaannya itu dia ini membahas surah Al-Hijr, Al-Mu'minun juga, bahkan Al-Qalam juga dibawa surah Qalam. Dia katakan, waqalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Sesungguhnya dia itu adalah orang gila, kan gitu. Siapa yang menerima Al-Quran di sini? Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menerima Quran. Dia tuduh, bahkan mereka itu sahut nyahut menggonggong tadinya, oh gila, nabimu gila, kata dia, kan gitu. Dia kan ada sahut menyahut mengatakan nabimu gila, Al-Quran diterima sama orang gila, kata mereka. Nanti belakangan baru dikatakan, di situ kan tidak ada nama Muhammad. Ya sudah, kalau tidak ada Nabi Muhammad, ngapain kau bahas ini? Ngapain coba bawa-bawa ini? Padahal temanya kan jelas tuh, Bang. Siapa yang menyembah setan? Kan gitu. Dia yang pilih tema. Siapa yang menyembah iblis, katanya. Dia pilih tema, tapi larinya kepada orang gila.
Nah, makanya kutunjukkan di kitab kamu Markus 3 nomor 20-21 itu siapa yang mengatakan Yesus gila dan diaminkan oleh keluarganya. Kan kamu sendiri yang mengatakan. Ini dia datanya. Lucu. Cepat kan datanya? Di Markus 3:21 ini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Berarti keluarganya percaya. Sementara yang diterangkan oleh Al-Quran, orang-orang kafir ketika ditanyai, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila, Al-Quran menjawabnya. Al-Quran mengatakan, dia bukan orang gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Bahkan dikatakan, walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia bukan bapak loh, kata Allah. Melainkan dia itu adalah utusan Allah dan juga adalah penutup para nabi. Nah, inilah kegilaan yang mereka pamerkan malam ini. Sehingga mereka langsung menutup itu. Kenapa? Kalau saya misalnya nih, dituduh menista. Apa yang saya nista? Sepanjang saya masuk ke dalam tadi di markas mereka. Kagak ada bang, kagak ada. Saya nista. Kagak ada sama sekali, nggak ada. Justru mereka yang mau nista. Iya, betul. Saya katakan bang, kalian itu penyembah manusia. Marah mereka. Nah itu. Minta dalil, ku kasih dalilnya. Roma 1 nomor 3 apa yang diterangkan di sana? Yesus itu berasal dari sperma Daud. Berarti Yesus itu adalah keturunan Daud, berasal dari sperma Daud. Apa pembuktiannya? Maria, Yusuf, mereka semua adalah keturunan Daud. Berarti berasal dari sperma Daud. Dan Yesus dihasilkan dari Maria. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan wedus. Berarti mereka menyembah manusia. Lalu kemudian saya katakan, ketika Timothy bertanya, kenapa Tuhanmu itu mempersiapkan kasur di sana? Ya saya jawab, karena Yesus sudah lebih dahulu mengajarkan bahwa dia menjanjikan 100 istri buat pengikutnya. Mereka mengatakan, mana dalilnya? Aku tunjukkan. Silakan Anda baca. Oh, di situ tidak ada. Nah, itu yang kau baca terjemahan. Tidak ada yang berani lagi. Saya bertanya kepadamu tentang Al-Quran. Hebat kali orang-orang ini. Yang nyakitin itu bang, di mute, di kick, di mute, di kick, di mute, di kick. Makanya aku bilang tadi di penutup saya tidak akan masuk lagi ke sana kecuali mereka benar-benar menghujat Rasulullah Muhammad SAW dan juga Nabi Al-Quranul Karim dan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah tidak bisa dianulir. Yang kedua, ketika mereka itu betul-betul ingin berdialog dengan baik. Tapi dengan catatan setelahnya itu dia harus masuk ke Zoom kita. Betul. Seperti MYM. Ya, sekaligus ini juga tantangan ya pada siapapun ya. Kristen-Kristen polemik ini. Si Bom-Bom kah? Si Paul Jong kah? Paul Jong nggak boleh. Dia buronan, nggak boleh dia diskusi buronan. Ya. Atau si Lidara kah? Silakan masuk ke tempat kita. Kalau perlu kalian jadi moderator di sini. Tahu kurang apanya kita di sini. Kalau perlu undang atau masuk ke JCC, kalian yang menjadi moderator. Tentukan moderator siapa. Tentukan juga timernya. Karena syarat masuk ke sini adalah satu, tidak boleh menghujat personal, tidak boleh menghujat sesembahan masing-masing. Kita by data semua. Inilah JCC, bukan seperti di room kalian ini yang seperti pasar babi mereka di sana. Semua orang berbicara, semua orang ngotot. Apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, ngawur semua. Ayo, kalau berani dan punya nyali, silakan Bom-Bom, Timothy dan kawan-kawan masuk ke JCC. Linknya tersebar di mana-mana, link JCC. Dan link JCC tidak pernah berubah. Sudah hampir 2 tahun tidak pernah berubah. Selalu diklik, selalu masuk ke sini. Dan kami 24 jam siap menanti kedatangan Anda. Jangan seperti kemarin ya, si Bom-Bom masuk ke sini kayak curut. Au kalau berbicara. Waktu masuk sini. Masuk ke sini. Nggak berani bicara keras dia sini. Saya nggak bisa. Saya nggak ngerti Zoom. Coba diperbandingkan kalau dia ada di room mereka itu. Teriak seperti punya sayap kalau dia di sana. Coba kalau masuk berani masuk ke sini. Kalau perlu nanti dibayar aja lah. Saya bayar itu 2.000 perak itu. Kalau perlu saya bayar. Izin Pak. Buktinya kita berani ke sana ya. Saya mewakili teman-teman muslim. Buktinya kita masuk di sana. Kita dengarkan gonggongan mereka. Jadi saya itu ibaratkan apa ya? Ibaratkan orang yang datang bawa tulang. Kemudian itu mereka seperti guguk menggonggong semua di sana. Betul. Ribut. Makanya saya tadi WA adik Juma bahwa ya semoga saja
bisa mengendalikan diri. Alhamdulillah terkendali. Itu sih. Santai saya, Bang. Adapun kebun binatangnya keluar itu karena ketika mereka mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu gila. Ya itu. Wajar itu, spontan, wajar. Panggilan nurani itu. Iya, betul. Jadi bahkan untuk bom-bom ya Bang Juma, izinkan saya untuk bom-bom. Nggak usah hadapi Bang Juma. Cukup kita debat terbuka di Tanah Toraja kampung kamu. Kampung kelahiran kamu. Nah, tuh, dengar tuh. Dengerin ya, ini Handis Lebes, wong Bugis asli, ya, menantang kamu pulang kampung ke Tanah Toraja. Kita debat di bawah rumah kamu di belakang kandang babi. Serius, aku pernah tahu di sana ada kandang babi. Yang kalah mandi sama babi gitu. Ya terserah dia mau apain babinya lah. Bodoh amat. Debat terbuka bersama Handis Lebes. Nggak usah Bang Juma, nggak, ya mantau-mantau aja lah pakai sarung. Allahu Akbar. Di kampung dia lah, bener. Di kampung dia. Pulang kampung segera ke Tator. Sholat mulai oh, itu yang tua tadi itu yang namanya Lidara. Ya itu Lidara. Oh, si iblis tua itu rupanya. Iblis. Ini ada laporan juga, dia sering ya mengucat-ngucat di channelnya itu. Aduh. Oh, ya udahlah, nggak usah lah kamu itu. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang ini. Nanti berisiko ke channel kamu sendiri, berisiko kepada diri pribadi kamu sendiri. Ya, udahlah, nggak usah pakai begitu-begituan. Ayo masuk ke JJ, kita diskusi tempur habis-habisan di sini. Kami akan layani. Dan kalau masih belum puas, silakan jadi moderator di sini. Kami akan diam. Saya akan serahkan itu hostnya itu kepada pengelola yang ada di sana. Itu taruhan saya ya. Tapi di sini harus tertib. Nggak boleh seperti tempat kamu, seperti kandang ayam itu, pateng gedebuk sana sini, selain teriak. Apa yang ditanyakan, apa yang dijawab, ngawur semua di sana. Itulah kelakuan ya seperti Ustaz Juma katakan itu anjing-anjing liar tuh. Anjing liar ada tulang langsung berebutan. Salah-salah itu temannya sendiri yang dimakan itu nanti. Ngaco di sana. Nyerang pribadi, Bang, nyerang pribadi tadi. Dia bilangnya aku ini suka kambing. Padahal pernyataan saya katakan waktu itu ketika si Sol Sepatu itu ngaku aku udah lama kenal dengan Bang Suma, kami kayak saudara, sering jabrian, sering teman. Sejak kapan gue bilang? Terus waktu itu dituduh, jangan-jangan Suma ini mau sama Sopiato. Aku bilang apa? Kalau untuk wanita murtad kafirun kayak dia, aku bilang, disuruh pilih dengan kambing, aku lebih pilih kambing kalau kambing itu dikasih lipstick. Dipelintir lagi nanti itu Bang, dipelintir lagi itu seperti dulu. Itu saking hinanya, maksudnya kambing ini lebih berharga di hadapan saya daripada murtadin kayak dia. Betul. Tapi di framing lagi sama mereka, ya diplesetin sama mereka gitu. Itu tadi awal-awal sudah dihujat itu. Saya sampai waduh ini gimana ya dikatakan Ustadz Juma itu dari turunan bla bla bla. Waduh luar biasa sekali. Mulutnya ini mulut busuk ini si Paul Zong ini. Ya bagaimana pun seorang sekali lagi saya masih mengundang dulu, izinkan. Bom, kalau kamu laki-laki sejati yang berilmu, nih Handis Lebes wong Bugis nih, asli nih wong Bugis, ya. Mengundang kau pulang kampung ke Tanah Toraja, ya, mau di Londa kah, mau di Rantepao kah, mau di Endrekang kah, saya akan datang diskusi di bawah rumah panggung kau di belakang kandang babi. Bang Juma memantau pakai sarung dari jauh, kita berdua debat tidak pakai data. Pulang kampung lah kau, lawang aku. Bagaimana? Nggak usah pakai komputer ya, nggak usah pakai HP, kosongan semua. Nggak usah. Ya, jadi saya yang tanggung biaya pesawatnya Bang Handi. Alhamdulillah. Iya, tak kasih mobilku satu untuk dipakai ke mana Toraja atau. Ke Toraja dekat lah dari Makassar, gampang lah. Itu disaksikan loh ya sama orang-orang. Aku serius loh ini. Serius loh ini. Iya betul. Serius ini. Orang saya pulang kampung sekalian kok. Serius loh ini. Nemo kena batu lasak ada barani. Bayangkan nanti kalau di syuting itu debat di belakang kandang babi. Di rumah panggung. Aduh, bom. Makanya jangan mulut besar. Kalau Anda itu merasa hebat Bible, ya ikuti dong cara-cara teman-teman Kristen kita masuk ke Zoom Muslim, kita berdialog dengan baik. Ini Bu Uti, kita berdialog sama Bu Uti, dialog dengan Pak Martinale, dialog dengan siapa? Si Erben, meskipun mereka itu penghujat, tapi paling tidak mereka itu mau masuk ke Zoom dan kita juga masuk ke Zoom mereka.
Tapi ini si bom-bom in the gang ini, si orang tua laknatullah ini, kan kurang ajar kali dia. Benar-benar mulutnya sopan, ayolah dialog dengan saya secara ini gini, santun itu, dialog kayak begini. Terus habis itu dia kalah argumen, tolong kick dulu dia. Iya. Dasar binatang. Kok kayak begitu cara kau menerima tamu? Yang undang saya kan kalian datang situ. Ujung-ujungnya kalian menghujat. Harusnya buktikan dong kepada dunia. Ajaran kasih itu di atas daripada levelnya ajaran Islam. Tapi apa yang kalian pertontonkan? Coba Anda lihat kami di ZZZ ini. Mana ada pernah kami ada orang Kristen kafir laknatullah kami salimi di sini? Nggak ada. Nggak ada. Diperlakukan sopan. Bahkan mereka layaknya sebagai tuan rumah. Di tempat kalian, na'udzubillahi min dzalik. Begitu rupanya ajaran kasih yang kalian maksud. Seenak kalian itu di-kick, bertanya, habis itu aku dinaikin lagi. Di-kick, habis itu dinaikin lagi. Dasar jalang kalian. Padahal kalau mau dipikir-pikir ya, saatnya lah kalian membuktikan kami ini ajaran kasih, ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Ini apa coba? Kau perlakukan aku seperti itu. Ini ajaran kasih. Sementara kalian, si bom-bom ini kalau mau melakukan pertama kali mau live, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, Tuhan. Ya Allah, ente narak. Macam macam anak-anak Tuhan beneran kalian. Giliran kita datang baik-baik, kau undang kita datang, kau perlakukan kita kayak begitu. Inilah bahayanya ya, teman-teman, kalau bukan lagi Islam yang mayoritas di negara ini. Karena kenapa? Mulut, hati, cerminan kalbu itu terlontar terlihat dari lisan. Kalau hati orang itu benar-benar bersih, sebagaimana pengakuan mereka anak Tuhan, anak-anak yang penuh kasih, mereka di atas segala-galanya, maka tidak akan mungkin lisannya seperti itu. Gak mungkin. Aku datang dengan mulutku yang jahat, sekalipun mereka akan menerima saya dengan santun. Saya datang dengan hujatan pun katanya kasihi musuhmu melebihi daripada mengasihi dirimu sendiri. Tapi apa? Ini adalah bukti akurat bahwa benar yang saya katakan, pada diri Kristen itu tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Ya. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Umat Islam yang menjalankan syariat Al-Quran dengan baik, mereka penuh dengan Roh Kudus. Itu catat. Tapi kalian dari sekte ini mengatakan Roh Kudus, tapi buktinya sekte ini juga mengaku Roh Kudus dan kalian gigit-gigitan, cakar-cakaran satu sama lain. Yang mana yang Roh Kudusnya? Benar. Aku datang baik-baik. Dengan nadaku memang seperti itu. Kenapa aku besarin suaraku? Karena kalian kecilin suaraku. Itulah streamnya. Kalian mengecilkan suaraku tadi. Aku tahu itu. Ada bunyi HP itu Bang Juma? Diangkat dulu. Bukan tempat saya, Bang. Dari mana ini? Oh, bukan Pak Jul. tempat saya. Pak Jul. Nah, gitu. Giliran teman-temanmu yang lain mengatakan saya penghujat. Orang-orang lain itu ngaku saya ini selalu salah menafsirkan Bible. Buktikan dong. Di situ sudah ada bom-bom. Di situ ada orang-orang yang ngaku hebat Bible. Ada siapa tadi? Lidara. Buktikanlah kepada saya. Kalau cuma mau bertanya siapa yang mengkanon, siapa yang menulis, itu bukan uji kelayakan terhadap pengetahuan seorang terhadap Bible, bukan. Bukan itu. Kalau itu mah gampang. Itu sama dengan pasal-pasal. Itu sama menghafal tentang undang-undang. Adanya tertulis, tinggal ku buka. Kalau aku nggak tahu, tinggal ku cari. Tapi yang kita ingin dialogkan ini pemahaman terhadap intisari Bible-mu itu sendiri. Begitu juga dengan Al-Quran. Itu baru dikatakan hikmah. Itu hikmat namanya. Tapi kalau Anda tanya, siapa yang menulis, siapa yang mengkanon, kamu hanya mencari-cari data untuk kemudian saya tidak bisa menjawab. Tapi alhamdulillah saya menjawabnya, bukan? Nah sekarang giliran ketika saya tanya sama Anda, si bom-bom, Kisah Para Rasul 26 nomor 14 itu,
dikatakan Paulus dia mendengarkan suara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Apa rupanya suara Ibrani itu yang didengarkan? Seperti apa bunyinya dan tertulis di mana? Ternyata Yesus ketika dia berfirman menggunakan bahasa Ibrani. Kenapa original teks kitabmu bahasa Yunani? Kemudian yang kedua, Anda mengaku di dalam kitab Kejadian dituliskan bahwa tidak mungkin, pengakuan kalian bahwa tidak mungkin kemudian Musa menuliskan tentang dirinya sementara dia sudah mati. Nah berarti benar apa yang diterangkan Al-Quran. Ya Bani Israel, lima talbisunul haqqa bil batil wa taktubul haqqa wa antum ta'lamun. Berarti benar yang diterangkan Al-Quran. Bagaimana kemudian ketika kitabmu mengatakan yang kau tuduhkan tadi, bahwa di dalam kitab Ulangan tidak dikatakan bahwa Musa, ya kuburan Musa dan seterusnya. Itu pembuktian. Anda sudah mengakui bahwa kitab Torah itu tidak murni dituliskan oleh Nabi Musa. Maka benarlah apa yang selama ini kami gaungkan. Itulah aku bilang, kami umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Anda dengan pedenya menunjukkan tadi, bagaimana kemudian ada yang menulis tentang kuburan Musa, tentang kematian Musa, dan Anda mengakui itu bukan Musa yang menulis. Kan gila, itu namanya bekicot. Jilat liur sendiri, paham sendiri dengan pernyataan sendiri bahwasanya kitabnya bukan tulisan Musa. Kalau kitabmu bukan tulisan Nabi Musa, berarti kitabmu sudah bercampur dengan karangan orang lain. Berarti benarlah Al-Quran. Celakalah mereka yang menuliskan sebuah kitab dan mengatakan itu dari Allah, ternyata itu bukan dari Allah. Kan gitu. Berarti selama ini yang kami dialogkan dengan teman-teman Kristen bahwa kitab Torah itu tidak murni dituliskan oleh Nabi Musa, terbukti di dalam kitab Ulangan. Ada yang menulis tentang kematian Musa, ada yang menulis tentang cerita kuburan Musa. Tidak mungkin kemudian Musa menceritakan tentang kematiannya. Nah, Anda sudah menjawab itu. Siapa yang menuliskan Ulangan 34, nomor 6? Dan seterusnya nomor 16 dan seterusnya nomor 1 sampai nomor 12 ya Bang ya. Iya, ini yang ada di layar. Oh ya, oke. Siapa yang menuliskan itu katanya? Aku bilang yang menuliskan kitab Ulangan adalah Musa. Tertawa dia. Padahal tradisi internalnya mereka mengatakan kitab Ulangan, Kejadian semuanya itu dituliskan oleh Musa. Ternyata dia akui khusus Ulangan 34 nomor 1 sampai nomor berapa gitu ya. Nomor 12. Nomor 12 itu ternyata bukan tulisan Musa. Ya Allah ya Rabbi, kebenaran Al-Qur'anmu nyata di depan dinyatakan oleh bom-bom laknatullah alaih. Ini kurang apa lagi kebenaran itu coba. Dengan pedenya dia bertanya, tentang apa lagi tadi? Kenapa Saul yang kemudian tidak diberikan kepada Daud? Ku jawab Kejadian 49 nomor 10 itu tadi. Ku katakan bahwa kalau belum datang yang berhak, tongkat kerajaan tidak akan diberikan dari kaki Yehuda. Udah ku jawab, dibilang tak jawab. Giliran ku tanya, Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Yesus menyapa mereka dengan bahasa Ibrani. Kayak mana rupanya bunyinya? Tak ada yang mampu menjawabnya, teman-teman. Katanya mereka. Para Rasul berapa tadi? Kisah Rasul 26 nomor 14, Bang. Kisah 26. Kisah 26 nomor 14. Ada, Bang? Ada. Cepat, mari 1 detik. Iya dong. Ada kan? Ada nih di layar. Nah, mantap kali ya Bangku. Kami semua rebah di tanah. Aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Nah, mana? Mana perkataan dalam bahasa Ibrani itu? Kok munculnya pakai bahasa Indonesia? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mana rupanya? Original teks kitabnya ini juga bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya mana? Manuskripnya mana? Ya, itu. Kalau benar kitab kalian firman Tuhan, mana manuskripnya bahasa Ibrani yang mengatakan ini? Mana? Tunjukkan. Ya, ada. Jawabannya Makanya adalah tadi dimakan babi, Bang, dimakan babi. enggak, jawabannya adalah saya tidak menguasai Al-Qur'an. Itu jawaban. Siapa yang tanya Al-Quran? Gila. Oke, dilanjut. Sahabat-sahabatku. Ya, itu dia.
Tadi yang paling ada satu suara itu, aku akan menghina nabimu, dan memang ada rencana untuk menghina nabi kita gitu. Kenapa ya Iya, orang-orang iya, kayak gitu betul. ya? Itu Nauzubillah min Timothy dzalik. bang tadi dah. Timothy bang, saya ingat banget itu Timothy bang yang Timothy, ngomong ya? itu bang. Perlu diingat itu bang. Ya, yang saya juga heran kenapa mesti dihapus itu live streaming. Kenapa dihapus, Bom? Kamu takut? Kamu udah mengakui. Gitu loh. Aduh, Lu hapus juga, datanya masih ada yang kita pegang, bro. Ini yang sedang kita bahas, Bom. Nangis kau. Kencing nana kau denger ini, Bom. ditanya dia malah bahas aku bukan ahli Al-Quran. Bang, Itu bukan kencing di celana lagi itu, tapi berak di celana itu. Terberak-berak dia Coba mencret. putar udah lagi, ini. Pak Jul. Putar lagi, Pak Jul. Aduh, kita putar lagi ya kelucuan-kelucuan di sana ini. Ya, ntar kita putar lagi. Nggak tahu jawabannya. Jadi kamu nggak tahu Jangan jawabannya. lihat, Dulu iya cuma- kan? Ini memang Dikeluarkan Turunkan, Pak Bambang. lagi. begitu dia ngewel turunkan, ngewel turunkan. Bang Zuma di kick. Dikeluarkan lagi di sini, Bang Juma. Diturunkan lagi. Ntar saya percepat. Ada Brigjen tuh masuk tuh. Suaranya Bang Zuma dipermainkan di sana. Kecil suaranya Bang Zuma di sana. Ah, ini, apa ini? Apa yang mau dibahas di sini? Aku siap itu kau kick aku, tuyul. Kayak mana aku bisa jawab? Dasar dodol. Musa sudah menulis tentang raja-raja tentang Israel. Kau jawab. Kick aku siap itu kau kick aku, tuyul. Kayak mana aku bisa Jawab. Apakah Musa menulis raja Israel? aku terus kau Silakan kau jawab ini. Siapa yang menulis kejadian? Siapa yang menulis kejadian 34, 36, 31? Silakan kau jawab. Kau itu Jawab. gimana ceritanya kau kick saya Jawab, terus? jawab, Gimana Juma, sih? jawab. Kau ketemu neneknya ini. Kau jawab siapa yang menulis ini? Kitab raja-raja itu kalau kau belajar bom kau tanya lagi sama aku. Aku bilang sama tadi. Kejadian 36 ayat 31. Siapa yang menulis ini? Waduh, Kamu nggak usah saking emosinya kesurupan. sampai mic-nya Emosi dia. ditelan. Jawab, Juma, Kamu yang jawab. kesurupan. Kamu yang kesurupan. Raja itu dituliskan oleh Yeremia. Kenapa rupanya? Bukan, kejadian 36 ayat 31. Kenapa Musa dan menulis raja-raja ini? Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Saya belum ada seorang raja memerintah di atas Kejadian orang itu kan Israel. Kalau kamu katakan kitab Kejadian itu kitabnya Nabi Musa, saya katakan yang menulisnya Musa. Tapi kalau katakan bukan Musa yang menulis, berarti kitab yang ada di dalam kitab ini bukan kitab Nabi Musa. Oke. Nah, sekarang Ini bukan sekarang. Oke, sekarang. Sekarang. Oke, sekarang. Raja-raja. Oke, Anda mengakui bahwa kitab Kejadian Turunkan, Mamon, turunkan. Iya, di mute lagi. Iya, diturunkan lagi. Diturunkan lagi. Aku tadi heran, aku nggak ketelan ya mic-nya itu. Itulah mereka gilanya ya kan. Ya masalah gini, Bang Juma. Ini kan Bible dia kok nanyanya ke Bang Juma gitu loh. Kan heran ya saya. kan orang gila. Nggak malu apa ya? Itulah Bang. Lucu. Bible ditanyain ke Bang Juma gitu loh. Kan aneh. Iya, itu cara dia untuk menutupi kelemahan Ketidaktahuannya. mereka. Iya. Yang dia tahu kan yang masuk ini muridnya Bang Handi sama Bang Zul. Kacau berarti kalau dikasih ruang untuk membahas Bible di sini. Makanya dia balik nanya. Itu taktiknya si Laknatullah itu gitu. Tadi apa sih pertanyaannya, siapa yang Kalau sudah kayak begini itu aku malah nggak marah ya. Tadi Ya, pertanyaannya apa kasihan. sih? Siapa yang menulis apa? Kasihan dengan kesesatan Kitab mereka. Kejadian Bang ditanya Oh, siapa yang menulis kitab Kejadian. Sudah kujawab tadi. Yang menulis itu malah kuterangkan semua. Kalau dia ku bilang begini, kalau kalian butuh kuterangkan semua siapa penulis kitab kalian, ya berarti kita harus membahas tentang penulis Bible. Masa yang diuji yang kayak begitu? iya ya. Kan lucu. Kasihan mereka ya. Nggak ngerti. Punya dia Enggak, kok. sesatnya itu loh terlalu dalam. Kasihan. Kitab Kejadian di tradisi internal mereka jelas yang menulis adalah Nabi Musa. Yang menerima di atas bukit selama 40 hari kan Nabi Musa.
Muncul pernyataannya dia. Kalau kemudian ada penulis lain selain daripada Nabi Musa. Benar ditulis. Aneh kan? Benar ditulis oleh Nabi Musa sekitar 1400 sebelum Masehi. Itu dia, Bang. Benar ditulis. Iya. Tapi muncul kemudian pernyataannya dia, ternyata ada orang lain yang nulis itu. Ada dua. Termasuk ya kematian Nabi Musa kan nggak mungkin Nabi Musa dikubur dia menceritakan. Nah, itu betul. Gitu kan. Itu betul. Makanya dalam tradisi apologet Muslim jelas mengatakan bahwa kitab yang mereka anggap sebagai Torah itu sudah bercampur dengan karangan-karangan manusia yang tidak jelas siapa. Kan gitu, Bang Handi. Betul. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 kan itu jelas. Celakalah mereka yang menulis sebuah kitab dan mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, supaya mereka mendapatkan keuntungan yang sedikit. Nah, inilah buktinya. Malam ini kita menjadi saksi. Bom-bom mengakui bahwa kitab Torah itu tidak semuanya berasal dari Nabi Musa alaihissalam. Mau apa lagi coba? Saking malunya, kontennya dihapus. Bukan karena ketakutannya tok yang membuat dia menghapus itu. Karena dia malu. Pasti ada juga Kristen yang komplain ke dia, loh, kok kamu katakan bahwa penulis kitab Kejadian itu, kitab Ulangan itu tidak murni Nabi Musa. Berarti benar Al-Quran dong. Yang mengatakan mereka mencampur adukan, mereka menyembunyikan, dan seterusnya. Nah, itu dia. Kalau Makanya itu ini Pak, Raja Hammurabi. kenapa dia, Bang? Ya itu Kodek Hammurabi itu yang menulis itu. Nah, itu dia. Setelah Esra muncul kemudian kanon-kanon penulis-penulis ini. Iya betul. Iya. Sekitar 1800 sebelum Masehi di Mesir. Nah, kalau bom-bom lawan gua habisin kayak gitu. Serius. Kita kuliah ini kok kuliah perbandingan agama, dia nggak ada sekolahnya kok. Gimana sih? Ya intinya gitu, Bang. Dia tuduh kita Google, padahal sebenarnya dia yang lihat aja rekamannya itu, dia setengah mati cari, tapi nggak ada jawabannya. Sudah 2 pertanyaan yang mendasar ke dalam imannya Kristen yang kutanyakan ke bom-bom, jawabannya nggak ada. Ya itu yang paling penting tadi, itu mana bahasa Ibraninya ya. Iya kan Yesus melontarkan, kalau itu Yesus, berarti Yesus melontarkan sebuah pernyataan kepada Saulus dengan bahasa Ibrani. Sementara kitab mereka, manuskripnya itu, menurut pengakuan mereka, bahasa Septuaginta, bahasa Greek, bahasa Yunani. Apa alasannya? Karena bahasa internasional pada masa itu. Oke, Yesus berbicara kepada Saulus yang adalah orang Ibrani, penutur bahasa Aramaik. Menurut pengakuan Paulus berdasarkan Kisah Para Rasul yang dituliskan asistennya Lukas, bahwa suara yang didengarkan Paulus itu dalam menggunakan bahasa Ibrani. Wajar toh? Betul. Sebagai orang yang mau tahu mana tulisan yang menuliskan bahasa Ibrani ucapan Yesus itu. Apa nama kitabnya? Mana? Apa bunyinya? Kan mereka tinggal terjemahkan. Kan seperti yang mereka gunakan bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Ibrani, lalu mereka mengatakan, ini loh Torah kami yang asli masih menggunakan bahasa Ibrani. Padahal yang ada bahasa Indonesia mereka terjemahkan ke Ibrani. Baru dikatakan itu adalah Torah. Ya nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak nyambung. Harus dibalik. Iya. Gitu, Bang. Nggak bisa. Ini ya benar itu. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Jadi Paulus ini semua rebah ke tanah itu ada suara dari langit berbahasa Ibrani. Nah, bertanya. Apa bunyi suara itu? Ya. Torok nakande ko batitong. Itu. Torok mo tuh mo sama nih bukan debaje. Aduh, Pak Bom-Bom menutupi ketidaktahuan Bible dengan cara mengkick, memiut, lalu menyerahkan ke orang-orang untuk menghadapi saya. Ternyata orang tua laknatullah yang suruh maju. Si Lidara itu. Tapi ujung-ujungnya tunggu aja tanggal mainnya Lidara. Suatu saat Lidara akan bertemu kita semua lah di sini. Semoga saja kedepannya Lidara bisa bertemu kita ya. Gitu loh. Di mana sih Lidara itu, Bang? Daerah Sumatera lah, Bang.
Tapi Kupikir di insya Allah Lidara Sulawesi. nanti ketemu kita di Surabaya lah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan ya Pak Jul, kita ketemu ngopi-ngopi lah di kantin. Iya, nanti kita akrab-akraban di kantin gitu. Kita akan ketemu kok. Doakan aja ya. Doakan aja teman-teman. Doakan ya, Ustaz Juma. Amin, 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 amin. Kita akan sowan ke sana. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Kasihlah itu roti kehidupan dibawakan. Roti jelai tai. Apa? Roti jelai yang dibakar di atas tai kering manusia. Betul. Ada itu? Ada kan dalilnya? Ada. Oh, itu namanya Lidara. Ya, 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 Gitu loh, Bang. Ada. Oke. Ada. Baiklah. Tinggal Kamu percaya Oke. kalau ada roti dibakar di atas kotoran? Ada. Saya kasih datanya nih, baca. Ya, skill Bang, bukan? Ya, iya. Makanlah Ya. roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Kotoran manusia apa namanya anak-anak? 3 angka, 3 huruf. Keju. Ayub 10 nomor 11. Engkau akan dilahirkan dari susu dan keju. Apa itu? Dibentuk dari itu. Ya itu tadi. Apa? Roti jelai isi keju maksudku. Jadi apa ya? Boleh, nggak apa-apa kita main Google. Yang penting kan kita tahu arahnya gitu loh. Nggak apa-apa. Emang daripada bawa Bible setumpuk begitu kan udah ada yang online ya. Nggak apa-apa dong kita pakai. Iya, maksudnya gini loh Bang. Kalau umat Islam itu kan gini. Umat Islam itu nggak boleh mengada-ngada tentang Al-Quran. Jadi Ya. kalau dia bukan hafiz, dia bukan penghafal Quran, kemudian ditanyai tentang Al-Quran, wajib hukumnya dia membuka Al-Quranul Karim. Kalau dia nggak tahu, dia bisa sediakan aplikasi Quran di HP. Sama seperti saya. Ketika saya tidak tahu tentang satu ayat dalam Al-Quran, tinggal ku buka. Di dalam HP-ku ada aplikasi Quran. Nggak boleh saya seperti mereka ngarang-ngarang bunyi kitab. Betul. Aku harus baca kitabku sendiri. Misalnya saya ditanya, apakah di dalam Al-Quranmu itu Allah mengatakan dia itu maha mengetahui segala sesuatu. Tinggal ku buka Al-Quran. Kan gitu. Innaka anta allamul ghuyub. Sambil kita juga menghafal dong tentunya. Betul. Menghafal kita. Ada Kan nggak? kita Ada mengada-ngada nggak di gitu. Bible seperti surat Toha 14? Ada nggak di Bible pernyataan begitu dari Yesus? Nggak ada Bang. Nggak ada. Tapi kenapa Innani mereka menuhankan anallah. Yesus kalau Yesus Gitu. nggak pernah ngomong kayak Nah gitu? itu dia masalahnya. Padahal ini loh Bang yang lucu loh. Yang aneh ku bilang sama mereka ini. Dibilang ada Roh Kudus. Coba Abang buka Yohanes 12 nomor 48. Yang menjadi hakim kelak di hari kemudian, di hari kebangkitan itu adalah firman perkataan-perkataan Yesus yang diajarkan kepada mereka. Jadi apapun yang diajarkan Yesus selama 30 tahun kurang lebih, itulah yang menjadi hakimnya. Bukan tentang pernyataan-pernyataan pengarang Bible mereka setelah Yesus itu terangkat ke langit. Bukan. Tapi apakah mereka mau untuk kemudian kembali kepada kitabnya mereka? Itu makanya aku bilang, kita lebih paham Bible daripada mereka. Coba aja ditengok Bang. Yohanes 12 nomor 48 itu. Hakimnya adalah perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Itu yang akan menjadi hakimnya. Jadi Yesus memisahkan antara bembek dengan Yohanes berapa banyak tadi? Yohanes 12 nomor 48 Bang. Oh, 12. Jadi Yesus tidak akan menghakimi siapapun. Dengan pola yang Kristen ajarkan. Bahwa siapa yang percaya kepadaku akan selamat. Nah, percaya di sini apa? Percaya dia sebagai apa? Percaya Yesus itu sebagai apa rupanya? Sebagai Ya utusan. kembali kepada perkataan Yesus. Karena kenapa? Perkataan Yesus itulah yang akan menjadi hakim. Mereka harus percaya kepadaku. Percaya apa? Aku utusan Tuhan. Percaya itu. Aku datang, makananku adalah untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh
Bapakku untuk aku laksanakan. Itulah makananku. Percaya kepada itu. Ternyata Yesus mempersaksikan pernyataan-pernyataannya dan juga perbuatan-perbuatannya untuk membuktikan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Percaya kepada situ. Percaya kepada ucapan Yesus. Jangan percaya kepada ucapan-ucapan di luar Yesus yang menerangkan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, Yesus itu adalah anak Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati di tiang salib, bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan. Jangan percaya kepada pernyataan-pernyataan di luar Yesus. Karena pernyataan-pernyataan itu bukan itu yang menjadi hakimmu nanti. Yang menjadi hakimmu itu adalah apa yang kemudian Yesus terangkan kepada Bani Israel. Makanya kami umat Islam itu semakin yakin kepada Islam, kebenaran Islam. Al-Quran menerangkan, wa izqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni, jadikanlah aku ilah min dunillah, Tuhan selain daripada Allah. Apakah ada engkau mengatakan itu, wahai Yesus, wahai Isa? Apa yang dikatakan Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimta. Wahai Tuhanku, aku tidak akan mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Apakah ada perkataan Yesus seperti itu dalam kitab Anda? Ada. Yohanes 12 nomor 49 itu, plototin itu, keluarkan biji matamu sampai 30 cm dari kelopaknya. Supaya kau bisa baca itu, teman-teman. Utamanya si Bom-Bom. Apa yang dikatakan oleh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Nah, berarti kalau Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, itu perkataan siapa? Itu adalah perintah dari Tuhannya untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Kalau itu perkataan Yesus. Bukan Kan itu. Betul, bukan Yesus yang Alfa Omega. Bukan. Apakah setiap orang yang berkata aku adalah Alfa Omega, dialah Alfa Omeganya? Kalau begitu banyak banget dong orang Alfa Omega. Bukan, Bang Handi. Betul, bukan. Sama seperti kita pernyataan Nabi Musa alaihissalam di Al-Quran surat Taha tadi, ya kan? Ya, betul. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi kalau Bang Handi mengucapkan ayat itu, apakah Bang Handi adalah Allah? Tidak. Itu dia masalahnya. Makanya sering ku katakan, Bang Handi, sekiranya Yesus pada masa dia datang di atas muka bumi ini, naik ke atas puncak, lalu dia berteriak dengan lantangnya, wahai seluruh umat manusia, camkanlah oleh kalian, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak percaya bahwa aku adalah pencipta langit dan bumi, maka mereka semua tidak akan selamat. Andai saja pernyataan itu Yesus ucapkan sekalipun, maka yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang diperintahkan Allah untuk ia katakan. Bukan Yesusnya yang Tuhan, tapi dia sedang menyatakan pernyataan Tuhan. Makanya diterangkan di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang dibeserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Nah, makanya kalau Al-Quran, kalau kita sedang membacakan Al-Quran, maka kita mengaku Allah. Coba buktinya. Innani anallah, la ilaha illa ana. Betul nggak? Ya, betul. Bahwa kita mengaku sebagai Allah di situ. Betul. Betul. Kalau kita yang baca ya. Kalau kita yang baca, nah apakah sekarang kita ini adalah Allah? Bukan, kita sedang membacakan firman Allah. Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, sedang membacakan firman Allah. Kalau masih kurang yakin, baca Wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Makanya aku bilang kami lebih paham Bible daripada kalian. Bisa Kami mungkin lebih paham Pak, Bible. kita minta pendapat Dokter Adi ini. Dokter Adi bisa speak Pak, Dokter Adi. Baik, selamat malam. Ya, malam Dok. Ini Wahyu 18 gimana pendapat Dokter? Baik. Wahyu itu kan wahyu dari Yesus ya. Ya. Wahyu dari Yesus yang ditulis oleh Yohanes.
Jadi saya terangkan dulu, kitab suci itu kan ditulis atas ilham Allah atau atas dorongan Roh Kudus, bukan atas kehendak manusia. Jadi kenapa Yesus mempunyai wahyu? Kenapa Yesus berfirman? Kenapa Yesus bisa mengutus malaikat? Kenapa Yesus itu bisa mengampuni dosa? Kenapa Yesus bisa mengutus nabi-nabi? Kenapa Yesus bisa memberi hidup kekal? Kenapa Yesus bisa membangkitkan orang mati? Kenapa Yesus turun dari sorga? Itu atas wahyu Allah kepada para penulis. Penulis itu ada 40 orang, bukan cuma Paulus. Jadi banyak orang mengatakan Paulus itu siapa? Cuma David Koresh atau Calvin mengatakan bahwa Paulus itu adalah Allah Bapa. Selamat datang di kebenaran, itu kata Calvin. Dok, sebelum ke Bang Yuma, Wahyu 1:8 ini dok, yang Alfa Omega ini Yesus atau Bapaknya Yesus? Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Datanya di Yohanes 3, Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20. Oke, baik dok. Jadi di sini yang Alfa Omega adalah Yesus, bukan yang mengutus Yesus yang Alfa Omega ya dok ya? Yesus dengan yang mengutus Yesus adalah sama. Berarti ada dua yang Alfa Omega, Yesus dan yang mengutus Yesus. Yesus dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat Yesus telah melihat yang mengutus Yesus. Oke, baik dok. Bang Juma ada tanggapan Bang Juma? Oh iya, pasti harus diluruskan ini pemahaman. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus Alfa dan Omega karena pernyataan Yesus, apakah Bapak tidak pernah mendengarkan Yesus berkata, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri"? Tetapi apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yesus diberi perintah untuk mengatakan, "Akulah Alfa dan Omega." Siapa yang memberi perintah kepada Yesus? Apakah Yesus memberi perintah kepada Yesus? Sederhana loh kebenaran itu, kalau kita ingin jujur menggunakan akal sehat ini. Yesus itu penyampai firman. Yesus menerima firman. Sebagai penerima firman, tugasnya adalah menyampaikan firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Ada menerima firman, Yesus. Ada pemberi firman, Allah. Yesus tugasnya menyampaikan firman itu kepada siapa? Bani Israel. Terus muncul Kristen mengatakan Yesuslah yang Alfa dan Omega itu, karena dia yang mengatakan itu. Loh, gimana ceritanya? Dia penerima firman, Pak. Dia yang menerima firman. Firman itu terlontar dari lisan Allah, kemudian disampaikan kepada Yesus. Yesus kemudian menerima, setelah diterima disampaikan kepada orang lain. Kok jadi Yesus yang Alfa dan Omega gitu loh. Sementara Yesus itu ada setelah ibunya ngeden. Dan Yesus itu berakhir ketika dia terangkat ke langit. Kalau Tuhannya nggak ada akhirnya, nggak ada awalnya, itulah Tuhan. Yesus punya awal. Adalah orang yang membodohi diri kalau tidak mengakui Yesus itu punya awal. Contoh nih, kalau Anda mengatakan Yesus tidak punya awal. Ketika Maria masih gadis, Yesus di mana? Dia belum ada, Pak. Dia belum ada. Tapi Allah sudah mempersiapkan dia untuk menjadi nabi bagi Bani Israel dalam alam roh. Nah, yang kita tanya ini Yesusnya. Nanti dikatakan Yesus ketika roh dan jasad itu menyatu. Kalau jasadnya saja itu dikatakan mayat Yesus. Kalau rohnya saja itu dikatakan rohaninya Yesus. Bersatunya antara rohani dan jasmani barulah dikatakan manusia Yesus. Jadi manusia Yesus itu punya awal, punya akhir. Sementara yang melontarkan pernyataan itu adalah manusia Yesus. Berarti posisinya sedang menyampaikan firman Tuhan. Data akuratnya baca Wahyu 1 nomor 1 kalau kurang yakin dengan Yohanes 12 nomor 49. Inilah wahyu. Coba, inilah wahyu.
Yang dikaruniakan Allah kepada siapa? Kepada Yesus. Berarti Yesus penerima wahyu yang dikaruniakan kepadanya. Apa wahyu itu? Apa karunia itu? Pernyataan akulah Alfa dan Omega. Berarti wahyu ini dari mana? Dari Allah. Alfa dan Omega siapa? Allah. Bukan Yesus. Sederhana kok kalau tolak ukur menerima ajaran itu akal. Sederhana. Tapi kalau iman, oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau iman pasti Yesus. Karena memang Yesus diimani sebagai Tuhan. Nah sekarang apakah iman ini benar? Kalau iman ini benar, coba teman-teman Kristen, tantangan Yesus. Jika imanmu benar, maka engkau akan mampu memindahkan gunung. Minum racun. Dipatok ular. Ini jangankan dipatok ular. Bang Suma baru datang, Salom aja, mereka udah maki-maki. Kayak mana mau dipatok ular orang kayak begitu. Begitu Bang Handi, makasih Bang Handi. Baik Pak Handi, boleh Silakan dok, aku jadi ditanggapi dok. co-host. Silakan aku co-host saya tampilkan ayat-ayat yang mau saya terangkan. Kasih Pak Jul, kasih kos Dokter Adi. Pak Jul, biar bisa, biar nggak dibuka semua. Pak Jul. Ya, dengan siapa? Pak siapa? Dokter Adi itu, biar bisa saya screen dia. Ya, silakan. Sudah saya kasih Silakan, status ya, host. Baik, terima kasih Pak Jumat dan semuanya. Ini yang saya tunggu-tunggu 4 tahun lebih. Akhirnya kesampaian juga. Siapakah Yesus itu? Saya akan terangkan datanya. Setelah Yesus tiba di Kaisar Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, ada pula yang mengatakan atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya, selaras dengan Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang, nah itu berkenan menyatakannya. Simon Petrus bisa mengenal Yesus karena Bapa berkenan menyatakannya. Jadi tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Itu diwujudkan di Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Yang dikatakan Bapa itu bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Di dalam pengertian orang, Mesias adalah raja orang Yahudi. Di manakah dia raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu kata orang Majus. Ketika itu Herodes mendengar hal itu terkejut beserta seluruh Yerusalem, karena saat itu raja orang Yahudi adalah Herodes. Maka Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Dimintalah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi Mesias atau orang Yahudi, pemahaman Mesias bagi orang Yahudi adalah pemimpin atau yang akan memimpin bangsa Israel. Maka imam kepala itu menjawab di Bethlehem di tanah Yudea. Ayat 4. Suaranya hilang ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Pak Jumah, dengar suaraku nggak? Iya, dengar Pak Dokter. Oke, sebentar. Oke. Wah, Galatia 4:4 tadi, maka Allah mengutus anaknya. Jadi yang diutus Allah itu adalah anak Allah, bukan anak Maria. Itu cuma
Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Perempuan yang masuk itu adalah Maria, datanya di 1 mulai 26 ya. Ayat 26, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk di rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepada, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Jadi Yesus itu adalah anak yang Maha Tinggi, bukan anak Maria. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi Yesus yang dilahirkan Maria itu, pertama dia anak Allah yang Maha Tinggi, dan raja yang memiliki kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Ini selaras dengan nubuatan yang ada di Yesaya 9 ayat 5 yang mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud, di kerajaannya sampai selama-lamanya. Artinya disebut dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Selaras dengan perkataan dan pengakuan dari Allah sendiri tentang anaknya. Di satu tentang anak, Allah berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Artinya Allah sendiri mengatakan tentang anaknya bahwa anaknya itu memiliki tahta yang selama-lamanya, bahwa anaknya itu adalah Allah. Selaras dengan Ibrani 1:6, dan ketika Allah membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Yesus. Jadi yang bisa mengerti Yesus hanya Bapa. Dan orang yang berkenan Bapa itu menyatakannya. Sebaliknya, yang bisa mengenal Bapa hanyalah Yesus. Dan orang yang berkenan Yesus itu menyatakan kepadanya. Kitab suci Bible ini ditulis atas ilham Allah, bukan atas kehendak sendiri. Segala tulisan ilham Allah ditulis bukan atas kehendak sendiri atau kehendak manusia. Jadi yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak pernah kehendak Musa, tidak pernah kehendak Paulus, tidak pernah kehendak Yohanes, tidak pernah kehendak Petrus. Semua penulis yang 40 itu tidak pernah menulis dengan kehendaknya, tetapi oleh dorongan Roh Kudus mereka menulis dan menuliskannya atas ilham Allah. Demikian Pak Jemaat. Oke. Saya tanggapi ya Pak. Jadi gini Pak, Tuhan itu tidak mungkin berkembang biak, itu pertama. Kedua, Tuhan itu tidak mungkin beranak. Ya, jadi panggilan anak kepada Yesus itu dikarenakan Yesus itu tidak memiliki bapak biologis. Kalau literasi seperti ini, mungkin Anda bisa melihat di dalam Mazmur ya. Situ banyak dalil yang menerangkan bagaimana kemudian orang-orang Israel, orang-orang yang cinta kepada Allah, yang dekat kepada Allah itu dipanggil anak oleh Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepada aku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan ini bukan bercerita tentang Yesus. Mazmur berapa? Mazmur 2 nomor 7 dan juga Mazmur 68 nomor 8. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang
yang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Jadi Tuhan kemudian mengambil orang-orang ini, dianggapnya sebagai anak. Ya, orang yang sebatang kara, orang yang kemudian miskin, orang yang kemudian papah, itu semua disebut sebagai anak-anak Tuhan. Gitu loh Pak. Bahkan kalau Anda belajar lebih jauh, bagaimana kemudian Israel dipanggil sebagai anak sulung. Apakah kemudian Yakub itu, Israel benar-benar itu adalah anak Tuhan? Bukan. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, oleh karena Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan, wah itu terlalu dini pemahaman Pak Dokter kalau begitu. Karena yang saya terangkan di awal tadi, bahwasanya Yesus menghakimi berdasarkan pernyataan-pernyataan Yesus, bukan pernyataan orang lain. Sementara yang Anda jagokan tadi itu adalah pernyataan-pernyataan Lukas, pernyataan-pernyataan cerita-cerita yang membahas tentang Yesus setelah Yesus itu terangkat ke langit. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 30 nomor 1 nomor 2 misalnya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya begini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Jadi yang menerima perintah ini boleh dikatakan sebagai firman Tuhan. Yeremia berapa? Yeremia berapa? Yeremia 30 nomor 1 nomor 2 Pak, atau Yeremia 1 nomor 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Itu baru boleh dikategorikan firman Tuhan. Kalau kitab Anda, itu adalah kitab yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan, Pak. Anda mau mengimani itu sebagai firman Tuhan, ya itu hak Anda. Nggak ada yang bisa melarang itu. Tapi kriteria wahyu dari Tuhan itu, Pak, ada perintah untuk menuliskan, ada perintah untuk membacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu baru wahyu. Lah ini nggak ada perintah itu, Pak. Nggak ada perintah kepada Lukas, kepada Markus, kepada Matius, kepada Paulus untuk kemudian sebagai legitimasi dari Yesus atau dari Sang Tuhan untuk mereka menulis. Seketika dikatakan itu adalah firman dari Tuhan. Kalau yang dikatakan firman Tuhan itu seperti di dalam Yesaya 3 nomor 10 misalnya. Ini indikasi firman. Selanjutnya firman Tuhan datang kepadaku. Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu. Dan berikanlah telingamu untukku. Maksudnya Tuhan itu akan menyatakan diri. Makanya dalam Kejadian dikatakan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan dan berbicara kepada mereka melalui mimpi. Itu baru nabi, Pak. Tapi kalau dia bukan nabi, lalu kemudian menuliskan sebuah buku setebal itu diimani sebagai firman Tuhan, ini apa dasarnya? Yeremia perintahnya jelas, Musa perintahnya jelas, Yesus perintahnya jelas. Tapi ini yang Anda jadikan sebagai acuan untuk mendudukkan kitab Anda sebagai firman Tuhan dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan adalah Bapa itu sendiri, itu enggak benar secara hukum sebenarnya. Karena tidak memenuhi syarat. Yesus mengatakan gini, Pak. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ada enggak pernyataan Lukas begitu, Pak? Ada nggak pernyataan Markus demikian, Pak? Ada nggak pernyataan Petrus demikian? Ada nggak pernyataan Paulus demikian? Nggak ada, Pak. Bahkan Paulus mengatakan apa yang aku tuliskan bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi orang bodoh yang ingin bermegah. Tapi Bapak kemudian mengimani ini semua sebagai firman Tuhan. Padahal kalau Bapak melihat peringatan Yesus, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kenapa Bapak tidak waspada? Kenapa justru Bapak waspada kepada kami umat Islam? Sementara perintahnya adalah waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi. Kenapa Bapak nggak waspada kepada mereka? Kenapa justru waspada kepada kami? Tidak ada peringatan Yesus untuk waspada kepada umat Islam. Tapi waspadanya itu harus kepada ahli Taurat yang menghadiahkan kitab kepada orang Yahudi, kepada orang Romawi dan Yunani. Dan Bapak ada di dalamnya.
Nah, itulah makanya aku bilang tadi ketika saya bertamu di tempatnya Pak Bom, saya lebih paham Bible daripada teman-teman. Kalau hanya sekedar membaca kitab, membaca dalil, orang semua bisa. Kisah Para Rasul, bab 9, nomor 15, orang semua bisa, Pak. Tapi untuk memahami lebih dalam pernyataan-pernyataan yang ada tertulis dalam bahasa Indonesia itu, saya lebih paham. Kenapa? Saya menelaah itu dengan akal tanpa ada embel-embel iman, apalagi perpuluhan. Berbeda, kalian berdasarkan iman. Jadi apapun bunyinya, apapun hujatannya di dalamnya, apapun perintahnya, kalau tidak seirama dengan iman Anda akan tolak. Berbeda dengan kami yang netral. Makanya dikatakan dalam konsep iman Islam, jangan kau terima dan jangan kamu tolak. Sehingga kami ketika ditanyai tentang Bible, kami mengatakan apa yang tertulis, apa yang tertuang di situ, itulah yang kami sampaikan dan itulah yang kami imani. Gitu loh. Jadi sekali lagi Pak Dokter, Pak Adi, bukan saya ingin menggurui, tapi cobalah kita buka cakrawala berpikir kita kemudian. Loh ini loh ada contoh seperti apa Tuhan ketika dia berfirman. Yeremia 1 nomor 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Sama seperti Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Siapa yang percaya bahwa Yesus itu adalah utusan, maka sudah pasti tidak mendudukkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Seperti itu Pak Dokter, cara untuk kemudian bisa keluar daripada jebakan filsafat Helenisme yang ada di dalam keyakinan Bapak. Silakan. Baik, kalau Pak Juma percaya Yeremia itu firman Tuhan ya? Begini Pak. Saya sedikit pun tidak percaya ini adalah firman Tuhan. Tapi Bapak tadi... Lalu kenapa saya gunakan? Minimal untuk menyadarkan Bapak bahwa di dalam kitab Anda ada standarisasi indikasi firman Tuhan itu seperti apa diwahyukan kepada para nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Baca Yeremia, baca Yehezkiel, baca pernyataan Yesus. Jangan lantas kemudian Anda mengambil data-data yang menceritakan tentang Yesus. Kenapa? Ini pertanyaan bagus. Kenapa? Bapak, kalau Anda percaya kepada pernyataan Yesus dan percaya kepada Bible kitab Anda, buka Yohanes 12 nomor 48. Yang menjadi hakim bukan pernyataan Lukas, bukan pernyataan Markus, bukan pernyataan Paulus, bukan pernyataan yang lain, tapi pernyataan Yesus yang pernah Yesus lontarkan kepada Bani Israel. Yang Anda bawa kemudian, Yesus itu adalah Mesias, ini, dan itu. Kalau saya tabrakkan Anda dengan Mesiasnya orang Yahudi, Anda tidak akan pernah bisa goyang. Kenapa? Mesias yang ditunggu orang Yahudi bukan inkarnasi Tuhan. Bukan anak Tuhan. Dalam perspektif pemahaman Kristen. Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah raja, pemimpin, pendekar, pahlawan. Bukan Tuhan Pak yang mereka tunggu. Tapi sosok pahlawan yang bisa membebaskan mereka dari perbudakan. Yang bisa membebaskan mereka dari indikasi penindasan-penindasan dari negara-negara lain. Dari bangsa-bangsa lain. Itu Mesias yang ditunggu. Lalu kemudian Yesus berubah posisi Mesiasnya ketika ada di dalam Kristen. Padahal bukan cuma Yesus yang Mesias, Pak. Kores juga Mesias, Daud juga Mesias, Saul juga Mesias, Harun juga Mesias, Elisa juga, bahkan Salomo juga Mesias. Tapi kenapa ketika kitab Anda masuk ke Indonesia, yang tadinya Mesias diganti kemudian menjadi orang yang diurapin. Sementara Yesus, Mesias itu orang diurapin, begitu masuk ke Indonesia menjadi Kristus. Artinya ada sesuatu, ada oknum yang ingin dijajakan untuk kemudian dituhankan. Sementara kedudukan Yesus dan Kores, Daud, Salomo, Saul itu sama-sama orang diurapin. Orang-orang yang kemudian dinisbahkan, orang yang ditahirkan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Kenapa Yesus memiliki kredit poin yang melebihi daripada yang lain? Siapa yang membuatnya demikian? Karena dia mati di atas tiang salib katanya. Kores kagak, Salomo kagak, Saul kagak. Lalu yang mengajarkan Yesus mati di tiang salib ini siapa?
Kalau Anda mengatakan, sedikit lagi, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus harus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia, wah, bertentangan lagi dengan kitab Anda sendiri. Bukannya saya percaya, tapi cobalah. Saya tidak percaya kitab Anda, tapi cobalah Anda yang percaya untuk memahami itu. Matius 8 nomor 4. Ketika ada orang datang, apa yang dikatakan oleh Yesus? Lakukanlah pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Musa. Apa yang dilakukan oleh Musa, Pak? Apakah Musa mengajarkan membunuh manusia di atas tiang salib? Tidak. Yang diajarkan oleh Musa adalah mengorbankan korban bakaran. Itu yang Yesus tunjukkan. Mati Yesus loh yang menunjukkan itu. Matius 8 nomor 4 itu. Kata Yesus kepadanya, ingatlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayo. Mana contohnya? Dia berkatakan, ayo tangkap aku. Salibkan aku cepat. Mana itu pernyataannya? Nggak ada, Pak. Dia justru memerintahkan orang sesamanya kemudian untuk melakukan kurban hewan seperti yang dicontohkan oleh Musa. Nah, ini yang akan menjadi hakim. Pernyataan Yesus, kan aku udah perintahkan kepadamu, ada contoh yang kuperlihatkan kepadamu. Aku perintahkan orang-orang sesamanku melakukan pengorbanan layaknya Musa. Aku tidak pernah mencontohkan, menunjukkan kepada mereka untuk mengorbankan manusia seperti yang kalian imani. Itu yang akan menjadi hakim. Yohanes 12 nomor 48. Mereka tidak punya hakim lain, kata Yesus. Mereka tidak punya hakim lain. Yang menjadi hakimnya kemudian adalah perkataan yang pernah aku ajarkan kepada mereka. Berarti ucapan-ucapan Yesus, Pak, yang tinta merah inilah yang akan menjadi hakim. Bukan pernyataan yang lain. Coba kita lihat ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah menjadi hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi perkataan-perkataan Yesus, itulah yang akan menjadi hakim untuk memisahkan antara domba, kambing, serigala, dan seterusnya. Gitu loh, Pak. Sekira gitu, silakan Anda tanggapi, tapi tolong beri ruang kepada saya untuk menjelaskan apa yang Anda akan terangkan. Dan Anda punya hak untuk menolak apa yang saya sampaikan. Silakan, Pak Dokter. Nah, ini cara dialog begini, Pak Bom-Bom, contohi. Jangan Anda klepek-klepek ketika saya datang. Silakan, saudaraku, Pak Dokter Adi. Baik. Makasih Pak Jumah. Silakan. Saya terlalu banyak tadi ayatnya, saya pun harus mengcounter dari mana lupa. Saya coba dulu Yeremia. Yeremia berkata di Yeremia 1 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah dan Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ini ada di perjanjian lama di kitab Yeremia. Perjanjian lama itu terdiri dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Perjanjian baru terdiri dari kitab Injil dan kitab para rasul. Dan Yeremia 31 ayat 33 ini selaras dengan kitab Ibrani. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang telah kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Artinya yang di Yeremia 31 ayat 33 dengan Ibrani 8 ayat 10 adalah hal yang sama. Lalu yang terjadi di ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita Esa. Dan itu tertulis di Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan yang Esa. Yang mau saya tampilkan di situ Pak Juma dan semua netizen adalah di Ibrani 1 ayat 1. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan para perantara nabi-nabi. Jadi Bani Israel menerima pesan dari Allah melalui para nabi-nabi. Musa, Yeremia, Yosua, Yesaya, Yehezkiel, dan lain-lain, Maleaki.
Itu pada zaman dahulu. Tetapi pada zaman akhir, Allah berbicara kepada Bani Israel melalui perantaraan anaknya. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Jadi anaknya itulah yang berbicara pada zaman akhir. Makanya ketika Ulangan 6 ayat 4, Allah berbicara kepada Musa, tetapi pada zaman akhir Allah berbicara melalui anaknya. Ditulis oleh Markus, tertulis di Markus 12 ayat 29. Jadi perkataan Markus itu adalah ilham Allah atau dorongan Allah. Oleh dorongan Roh Kudus, Markus menulis. Jadi pesan-pesan Allah pada zaman dahulu melalui nabi-nabi itu ditulis ulang, disampaikan ulang oleh Yesus dan ditulis oleh para rasul-rasulnya. Kalau di Perjanjian Lama itu nabi-nabi, Perjanjian Baru itu rasul-rasul. Lalu copy paste-nya pesan Tuhan, pesan Allah kepada nabi-nabi, kepada Bani Israel di Perjanjian Lama itu seperti Yeremia 31-33 diulang lagi di Ibrani 10 ayat 8 ayat 10. Jadi artinya apa yang sudah ditulis tentang Yesus yang ada di Perjanjian Lama itu Lukas 20 ayat 4. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi-nabi, kitab Mazmur. Itu Perjanjian Lama. Itu harus digenapi gitu. Lalu tentang Matius 4 ayat 8 tadi ya. Yang terakhir itu apa tadi? Yang tentang Musa lah. Ya 5 ayat 6. Jadi Yesus berkata, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Jadi kitab Taurat Musa yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kitab Taurat Musa. Dan dia telah menulis tentang Yesus. Makanya ketika sering beberapa di grup debat Ulangan 18 ini sering itu mulai 15 juga dibilang seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengar. Ayat 18, seorang nabi kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Jadi saudara mereka itu Musa adalah orang suku Lewi. Saudara-saudara mereka dalam konteks suku bangsa Israel itu ada 12 suku, termasuk suku Lewi. Yang dimaksud saudaranya itulah Yesus, itu di Yehuda. Makanya Kisah Para Rasul itu menulis 33 ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan. Artinya saudara Musa yang dimaksud di sini adalah sesama suku Israel, bukan di luar Israel, karena Israel itu 12 suku. Lalu ada tadi, emangnya tadi 1 ayat atau 2 ayat kita jadi ingat apa lagi tadi yang dibahas tentang Yesus. Oke, tentang Yesus itu yang di Galatia itu tidak kita bahas, bahwa Galatia 4 itu yang diutus anak Allah, bukan anak manusia. Jadi diutus anak Allah. Siapakah anak Allah itu? Yesus. Untuk apa diutus? Untuk memberikan, menyampaikan firman, karena pada zaman dahulu Allah telah menyampaikan kepada nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1. Tetapi semua suku atau Bani Israel menolaknya. Tertulis di Yeremia 7 ayat 25. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegakkan tengkuknya, berbuat lebih jahat dari nenek moyangnya. Makanya setelah nabi-nabi yang zaman dahulu ditolak, Allah mengutus anaknya. Oleh anaknya, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya Allah telah menjadikan semesta. Anaknya itu adalah firman.
firman yang telah menjadi manusia. Maka selaras dengan 1 Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah dijadikan. Artinya seirama dengan Ibrani 1 ayat 2 tadi, oleh anaknya Allah menjadikan alam semesta. Oleh Dia, berarti oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi banyak orang tidak mengetahui siapa Yesus. Ketika Yesus berkata, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Karena ada pernyataan Yesus sebelumnya, aku telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan meribut dari tanganku. Makanya aku dan Bapa satu dikatakan itu. Makanya Yesus dikatakan di Yohanes 12:45, barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi ada pernyataan pengakuan Yesus kepada orang Yahudi di Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pola pikir orang Yahudi pada saat itu, siapa yang mengaku anak Allah, itu berarti menyamakan diri dengan Allah. Saya beberapa kali pernah diskusi, anak Allah bukan berarti Allah beranak. Anak kunci bukan berarti kunci beranak. Anak kunci dengan kunci adalah benda yang sama. Anak Allah dengan Allah ada sosok yang sama. Terbukti di Ibrani 1 ayat 8, Allah mengakui diri, 1 ayat 8, Allah mengatakan tentang anaknya. Tetapi tentang anak, Allah berkata, tahtamu ya Allah. Jadi Allah berkata bahwa anaknya itu adalah Allah. Anaknya itu memiliki tahta yang selama-lamanya. Selaras dengan Yesaya 9 ayat 56 yang saya bacakan tadi, bahwa Yesus, Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemberitaan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan dan mengokohnya dengan keadilan dan kebenaran sampai dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya kerajaan tahta Daud itu kekal, atau kerajaannya itu selama-lamanya, selaras dengan Lukas 1 ayat 3. Kedua, yang mengatakan bahwa Yesus itu disebut anak Allah yang maha tinggi dan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi yang dilahirkan Maria itu adalah anak Allah yang maha tinggi menurut Allah, bahwa anaknya itu Allah juga. Itu. Jadi kalau dikatakan ini terakhir, sebenarnya lama, Galatia 4:4, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, mengutus anaknya itu selaras dengan Ibrani 1 ayat 2 tadi, bahwa Allah pada zaman akhir berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Makanya di Yohanes 17 ayat 8 berkata, segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kau sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Makanya tidak semua orang yang di Injil itu menolak, ada yang menerima seperti ini. Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati, bahwa dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Di ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Artinya Yesus sudah mengakui bahwa Dia adalah Bapa itu sendiri. Yesus mengakui bahwa Dia anak Allah yang selaras dengan menyamakan dirinya, yang selaras bahwa Dia selaras dengan Allah. Nah, terakhir, betul-betul terakhir, Yohanes 10 ayat 33, jawab orang Yahudi kepadanya, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan mengatakan, sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yesus sudah mengakui bahwa Dia Allah,
mengakui dia Bapa, tetapi orang itu selalu menolak. Demikian Pak Joman. Oke, baik. Makasih Pak Dokter atas paparannya ya. Saya awali dengan kitab Wahyu 3 nomor 21 Pak. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini pernyataan yang sangat gamblang Pak. Wahyu 3 nomor 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Apakah kemudian Anda ingin mengatakan Bapak dan Yesus itu adalah satu? Padahal datanya di sini bersama-sama, Pak. Ya, boleh saya respon biar jangan apa? Enggak, saya sebentar aja, Pak. Ini nanti Anda jawab, catat aja. Karena di situ sudah jelas kalau Anda mengatakan bersama-sama di situ membuktikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, maka orang yang menang juga akan menjadi Tuhan karena mereka bersama-sama duduk di atas tahta. Itu satu. Kedua, ketika saudara Pak Dokter mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan Ibrani 1 nomor 2. Lalu kemudian Ibrani berapa tadi? 1 nomor 8. Dan banyak dalil yang Anda bawa. Justru kalau saya jadi Bapak, saya jadi malu untuk menunjukkan data itu, Pak. Ini makanya aku bilang bahwa pemahaman kami umat Islam terhadap Bible itu kelihatannya lebih dalam daripada teman Kristen sendiri. Mari kita buktikan. Ingat tadi Pak, Wahyu 3 nomor 21. Sekarang kita buktikan data yang Anda bawa. Ibrani 1 nomor 2. Maka pada zaman akhir, ketika tadi Anda menceritakan tentang Yesaya 7 ya, atau Yeremia 7 tadi itu, maka zaman akhir ia tidak berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Apa? Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa di sini? Yesus, Pak. Yesuslah yang menjadi sumber perantara itu, bukan Paulus, bukan Markus dan yang lainnya. Berarti Anda harus memahami apa yang diterangkan oleh Yesus kemudian itulah yang menjadi sandaran untuk mendudukkan iman orang-orang yang menjadi pengikutnya. Karena kenapa? Ternyata Tuhan itu berkata, berfirman berdasarkan apa yang dilontarkan oleh Yesus di dalam posisinya sebagai pengajar, sebagai nabi yang Anda katakan tadi dalam ulangan 15, ulangan 18. Nah, berarti Yesus inilah yang akan berkata-kata, dan barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut, maka dia akan diminta pertanggungjawab. Bahkan perintahnya kemudian, dengarkanlah segala firman yang ia ucapkan. Berarti Bapak kudu wajib mendengarkan segala firman yang disampaikan oleh Yesus. Nah, mana firmannya yang kemudian membuat Anda menjadi Kristen? Yang membuat Anda menjadikan dia Tuhan? Oh, dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia mengatakan, akulah Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Aku tunjukkan dari Wahyu 3 nomor 21 itu. Satu apa pula di situ maksudnya? Ternyata dia bersama-sama. Lalu dalam Yohanes 8 nomor 16, 17, 18, ya, di salah satu data itu dikatakan sangat jelas, aku dan Bapa adalah dua, Pak. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua orang adalah sah? Dua orang loh. Lalu apa yang kemudian pernyataan Yesus dengan mengatakan dua orang? Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berapa orang, Pak? Dua. Dua orang, Pak, di situ. Siapa mengatakan itu? Yesus. Jadi gugur ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, kembali ke Ibrani 1 nomor 2. Ternyata yang harus didengarkan adalah Yesus, Pak. Bukan pengarang kitab Anda. Ini pengantar Ibrani mengatakan itu. Ibrani ini, surah Ibrani ini, ya mungkin ini adalah tulisan-tulisan kalau di dalam Islam,
adalah riwayat-riwayat yang dituliskan oleh orang yang gemar menulis. Menurut periwayatan Paulus berdasarkan surat Ibrani kepada jemaat Ibrani, ternyata Tuhan pencipta langit dan bumi itu berbicara melalui Yesus. Berarti kudu ada penulis-penulis firman yang bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena Allah berbicara melalui perantaraan anaknya yang adalah Yesus. Bukan berbicara melalui perantaraan Paulus. Tapi ada di Ibrani. Iya, Ibrani ini menerangkan bahwa Tuhan berbicara melalui Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, mana firman-firman yang diterima oleh Yesus dari Tuhannya? Mana firman-firman yang Allah sampaikan melalui perantaran anaknya? Mana? Ketika Anda mengatakan, itu yang datang kepada Markus, yang datang kepada Paulus, itu semuanya adalah Yesus. Tunggu dulu. Kita uji kebenarannya. Sekali saya katakan, kami lebih paham Bible daripada teman Kristen itu sendiri. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Paulus adalah Yesus, Anda salah besar. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, sejenak sebelum dia terangkat ke langit. Baca Yohanes 16 nomor 7, Pak. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, bukan Yesus, Pak. Oknum lain. Jadi kalau ada pengakuan mereka menuliskan berdasarkan ilham dari Roh Kudus, itu baru benar. Tapi kalau dikatakan Ibrani 1 nomor 2, Tuhan berbicara melalui perantaraannya, kayak mana tabrakan? Apakah Roh Kudus itu juga anak Tuhan? Anda tentu tidak akan mengatakan iya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan Roh Kudus adalah anak Tuhan. Yesuslah anak Tuhan itu menurut perspektif iman Kristen. Maka yang menjadi pelontar firman dari Tuhan kepada Bani Israel adalah Yesus. Tapi ternyata Anda mengatakan mereka menuliskan berdasarkan bisikan Roh Kudus, bimbingan ilham dari Roh Kudus. Yang mana yang benar? Mereka menulis berdasarkan perantaraan anaknya, yaitu Yesus, atau mereka menuliskan berdasarkan bimbingan Roh Kudus? Mana yang benar? Ini PR buat Bapak. Kalau Bapak mengatakan bimbingan Roh Kudus, maka pernyataan Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7 itu benar. Tapi kalau Anda mengatakan Ibrani 1 nomor 2 itu benar, maka Yohanes 16 nomor 7 itu salah. Yang mana yang benar ini? Enggak mungkin dua-duanya, karena Roh Kudus itu bukan anak Tuhan. Kecuali Anda ingin mengatakan malam ini Roh Kudus juga itu adalah anak Tuhan, anak Allah. Berarti harus direvisi lagi kitab Anda. Nah, kemudian ketika Anda bercerita tadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, karena dia dikatakan oleh Bapak bersatu dengan Yesus. Pak, saya katakan sederhana sebenarnya untuk mengetahui kebenaran itu. Ketika Anda mengatakan Ibrani 8 nomor 10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Anda mengambil Yeremia 31 nomor 33. Berarti hukum Taurat ini kemudian dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Ini digunakan kemudian Ibrani 8 untuk mendudukkan kemudian porsi firman Tuhan berupa Torah yang dimasukkan ke dalam batin setiap Bani Israel. Fakta yang tertulis di kitab saudara, Yesus tidak pernah berkata kepada Paulus. Oke? Lalu kemudian dikatakan Roh Kuduslah yang akan membimbing mereka pada kebenaran. Tapi ternyata di Ibrani 1 nomor 2, Paulus sendiri mengaku bahwa Tuhan berbicara kemudian kepada orang-orang setelahnya melalui perantaraan Yesus. Mana buktinya? Yesus nggak pernah berkata kepada Paulus. Paulus mengaku bahwa anak Tuhan akan berbicara melalui perantaraan anaknya. Berarti harus ada firman yang terlontar dari lisan Yesus yang tidak bercampur dengan pengarang-pengarang lainnya. Kenapa? Pengarang bukanlah anak Tuhan. Yang menjadi anak Tuhan adalah Yesus. Yang menjadi perantaraan Tuhan berbicara kepada Bani Israel adalah Yesus. Pertanyaannya mana?
Mana pernyataan-pernyataan Yesus? Mana kumpulan firman yang Yesus sampaikan pada Bani Israel yang diterima dari Tuhan? Ingat, harusnya ada kitab yang laksana Al-Quran, tidak bercampur baur dengan perkataan-perkataan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Artinya, firman yang diterima oleh Yesus 100% adalah kalam Allah. Mana kalam Allah yang diterima oleh Yesus? Karena pernyataan Yesus tidak bercampur aduk. Jangankan bercampur aduk dengan perkataan-perkataan Lukas, Markus, Paulus, bercampur aduk dengan perkataan Yesus sendiri saja. Yesus katakan, tidak. Aku tidak berkata-kata dari diri sendiri. Semua yang aku katakan berdasarkan dengan firman yang aku terima dari Allah, dari Tuhan, dari Bapa. Artinya, kedudukan dari firman yang diterima Yesus sama dengan Al-Quran. Tidak bercampur aduk dengan hadits. Mana firman itu? Yang diterima Yesus, yang tidak dicampur aduk dengan perkataan-perkataan Yesus. Mana firman itu? Sementara yang Anda genggam di tangan Anda sekarang ini adalah pernyataan-pernyataan orang pengarang sendiri yang membahas tentang hasil penyelidikan mereka, di mana muatannya ada Yesus, ada Ibu Yesus, ada Tuhannya Yesus, ada murid-murid Yesus di dalamnya. Bercampur aduk menjadi satu. Dari karangannya mereka, dan juga apa yang mereka katakan hasil penyelidikan. Sementara Yesus memurnikan firman Tuhan, tidak mencampur adukan dengan perkataannya sendiri. Mana firman-firman itu yang tidak bercampur aduk dengan perkataan pengarang? Anda tidak akan mampu menunjukkan itu, Pak. Ya, jadi demikian saya kira apa yang saya uraikan. Kalau masih mau ditanggapi silakan. Mungkin saya 2 atau paling 2 sesi lagi, karena di sini udah larut kali, Pak. 2:30 sudah di sini. Silakan. Baik. Jadi bahwa hidup kekal itu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ayat 50. Jadi perintah itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi hidup kekal itu adalah perintah Tuhan. Sementara di Yohanes 17 ayat 3 itu ya, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kalau mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar dan mengenal anak yaitu Yesus yang telah Bapa utus, maka itulah hidup kekal. Selaras Matius 11 ayat selain Bapa selain anak itu benar nyatanya. Yohanes 5 ayat 40. Tapi dan telah mengeruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Lalu Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur di sini adalah Yohanes 15 ayat 26. Jika penghibur yang kuutus dari Bapakku, yaitu Roh kebenaran, keluar dari Bapa, ia akan bersaksi kepadamu. Penghibur itu adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya dan diam di antara kamu. Itulah penghibur, yaitu Roh kebenaran. Tertulis datanya Yohanes 14 ayat 16. Aku minta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi penolong yang lain itu adalah penghibur supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat
dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi roh kebenaran atau penghibur itulah yang menyertai selama-lamanya dan diam di dalam kamu setelah Yesus kembali ke Bapa. Lalu penghibur itu di Yohanes 14 ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi penghibur dari Yohanes 16 ayat 7 yang akan diutus Yesus, itulah Roh Kudus yang diutus Bapa dalam nama Yesus. Lalu di Wahyu tadi, Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. Yesus yang menang itu duduk di atas tata Bapa. Di surga hanya ada satu tata, tata Bapa. Kalau Yesus menang, tata Yesus adalah tata Bapa. Kalau saya menang, saya duduk di atas tata Yesus yang juga adalah tata Bapa. Jadi memang seolah-olah ada dua tata. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ayat 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba. Jadi di sini seolah-olah ada dua tata dijelaskan di ayat 21 tadi. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama aku dengan tataku. Jadi kalau saya menang, saya duduk di atas tata Yesus. Dan Yesus telah menang, sebagaimana aku pun telah menang. Dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tata Yesus. Karena Yesus sudah menang, maka Yesus telah duduk di atas tata Bapa. Jadi Yesus itu yang telah menang itu telah duduk sekarang di atas tata Bapa. Di sorga hanya ada satu tata. Tata Bapa itulah yang diduduki tata Yesus. Dan itulah yang disebut tata Yesus juga. Makanya saya yang menang itu akan duduk di atas tata Yesus yang juga adalah tata Bapa. Demikian pemahamannya yang selaras dengan Yohanes 17 yang mengatakan kita jadi satu. Yohanes 17 ayat aku mengutus aku dan Bapa satu itu 22. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi aku sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi Yesus dan Bapa satu dan orang yang percaya satu. Itu membuktikan, mewujudkan kalau menang tadi bahwa Yohanes 1 itu bahwa setiap yang menang akan duduk bersama-sama dengan Yesus di tahta Yesus. Sebagaimana Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tata Bapa. Jadi di sorga hanya ada satu tata, Pak Juma, yaitu tata Bapa. Karena Yesus menang, dia duduk di atas tata Bapa bersama-sama dengan Bapa. Dan yang menang pun akan duduk di atas tata Yesus. Tata Yesus itu adalah tata Bapa juga. Jadi hanya ada satu tata Bapa. Terus mana lagi ayat-ayat yang saya pakai? Saya sudah katakan tadi, dikatakan penyelidikan. Oke, sering ini di Lukas ini. Baik, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Artinya Lukas adalah penulis atau Injil Lukas adalah murid Yesus dari antara 70. Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua. Jadi Lukas, Markus itu adalah murid Yesus yang 70. Datanya ada di kitab gereja ortodoks. Tapi bisa juga di-search di Google, 70 murid Yesus. Bisa di-search di Google itu. Tapi saya nggak bicara Google, lalu saya mau terangkan bahwa di Kisah Para Rasul 1 ayat 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi yang dikerjakan dan diajari Yesus itu ada banyak orang menulis. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka.
yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi saksi mata adalah murid Yesus yang 11 dan murid Yesus yang 70. Dan pelayan firman adalah yang menyaksikan kejadian-kejadian itu. Sama seperti di Lukas 2 ayat 8, gembala-gembala tinggal di padang. Ini pelayan firman. Mereka melihat langsung, mereka mengalami langsung. Ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi ada pesan dari malaikat kepada gembala, itu pelayan firman mereka sendiri. Dan gembala itu menyampaikan pesan kepada semua orang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu dan yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Artinya, gembala-gembala di padang itu mendapat informasi dari malaikat itu dicek dan recheck. Setelah itu benar, diberitakan kepada semua orang di ayat 18. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Itulah yang dimaksud seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Musa ini mendapat informasi atau suatu berita peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang yang dialami Yesus, yang dikerjakan Yesus dan diajarkan oleh Yesus oleh saksi mata. Saksi mata itu adalah murid-murid Yesus 11 sama murid-murid yang 70 dan pelayan firman termasuk para gembala yang dapat informasi dari malaikat itu memberitakan kepada semua orang. Ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi yang saya pahami, semua saksi mata, semua pelayan firman memiliki kesaksian-kesaksian yang dilihat dan dialami sendiri. Dilihat dan dialami sendiri. Sama seperti Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi yang di Lukas itu ada informasi, ada tulisan-tulisan dari murid 11, murid 70 dan dari saksi pelayan firman yaitu para gembala itu ditulis, disusun. Jadi kalau si yang murid 11 menulis sesuatu peristiwa tetapi itu ditulis oleh murid yang 70, tinggal satu yang dimunculkan, nggak usah. Jadi manuskrip yang ada itu yang di kanon itu hanya yang sama selaras isinya dengan usia karbon, dan kitab yang satu dan kitab yang lain harus selaras, jangan bertentangan. Jadi itulah yang dimasukkan dalam ayat ini, dan ini sering dipahami. Padahal kitab suci ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang telah dibukakan Yesus pikirannya. Lalu yang membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Sebelumnya murid-murid Yesus tidak mengerti kitab Yesus. Di Yohanes 20 ayat 9, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus mengatakan murid-muridnya tidak mengerti isi kitab suci sebelumnya. Selama ini mereka belum mengerti. Tetapi setelah Yesus membuka pikirannya di Lukas 4 ayat 24-25, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bagaimana Yesus bisa membuka pikiran? Yesus sudah mengatakan di ayat 29. Matius 11 ayat 29.
belajarlah kepadaku. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bagaimana bisa belajar kepada Yesus? Belajar kepada Yesus adalah disebut, yang belajar kepada Yesus adalah disebut murid-murid Yesus. Yesus mengatakan kepada 11 muridnya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Petrus, salah satu dari murid yang 12 itu, melakukan apa yang dikatakan Yesus, mengatakan, bertobatlah. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Kalau Yesus memberitakan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tapi Petrus membaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi yang dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Kalau baptis dalam air itu untuk pertobatan. Jadi setelah dibaptis dalam nama Yesus, dosanya diampuni dan akan menerima Roh Kudus. Yang telah menerima karunia Roh Kudus itu akan diperintahkan Yesus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan setelah diajar melakukan perintah itu, ketahuilah Yesus menyertai kamu sampai akhir zaman. Makanya saya katakan sampai sekarang Yesus masih menyertai orang-orang yang melakukan perintah yang dikatakan Yesus. Bukan diajar mengetahui. Banyak orang yang mengetahui saja tetapi tidak melakukan. Demikian Pak Juma. Oke. Jadi seorang dokter ya kemudian menggantikan posisi pencipta langit dan bumi dengan seenggok bayi Yahudi yang lahir di kandang binatang. Kita saksikan subuh ini teman-teman. Tuhan kemudian di tahtanya ada manusia yang duduk di sana. Padahal kalau Pak Dokter ini belajar dengan baik, tidak hanya berdasar terhadap PowerPoint yang disusun kemudian membahas itu. Jelas tadi dikatakan bahwa yang berkata kemudian itu adalah Yesus, bukan yang lain. Sementara yang diurai Lukas 1 tentang cerita Yesus dilahirkan, dikandung. Siapa yang bercerita tentang Yesus dikandung? Orang lain yang bercerita tentang itu. Orang yang menyusun berita-berita. Dikatakan itu saksi-saksi. Sementara yang menjadi tolak ukur kemudian adalah Tuhan berbicara melalui perantaraan anaknya. Bukan berbicara melalui perantaraan saksi-saksi yang gak jelas siapa itu. Banyak saksi ya, siapa saksinya? Gak jelas gitu loh. Kata malaikat kepada saksinya. Malaikat kan utusan Allah. Malaikat yang berkata. Ya, yang diutus setelah Yesus terangkat, malaikat atau anak Tuhan, Pak? Maksud saya dalam konteks Lukas itu, malaikat itu berbicara kepada gembala. Oh, berarti salah mengatakan bahwa Tuhan berbicara melalui kita melalui perantaran anaknya. Banyak. Jadi Enggak kan Anda mengatakan tadi Ibrani 1 nomor 2, Tuhan berbicara melalui perantaran anaknya. Nah, yang benar melalui perantaraan anaknya atau melalui malaikat? Kita bahas di Lukas 2 atau di Ibrani? Ya. Konteks dulu. Yang mana yang benar ini, Pak? Ini berbicara mengenai Yesus ketika dia datang, ketika dia pergi yang datang adalah Roh Kudus. Nah, ternyata yang berbicara melalui saksi-saksi adalah malaikat, bukan Roh Kudus, juga bukan anaknya. Yang mana yang benar? Baik, jadi kan pernyataan di Lukas saya terangkan di Lukas, pernyataan di Wahyu saya terangkan di Wahyu. Iya, jadi, Pak begini, gini Pak Dokter, Anda tadi panjang lebar begini loh. Lukas itu ditulis kapan? Setelah Yesus terangkat atau sebelum? Baik, jadi kalau tentang ditulis itu usianya yang saya tahu 1500 sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Kitab 100. Lukas, Pak, Kitab Lukas ya, yang menceritakan jadi, tentang saksi-saksi itu dituliskan setelah Yesus terangkat atau sebelum Yesus terangkat atau pada saat Yesus ada bertemu dengan Lukas. Baik. Jadi kalau tentang itu saya bukan ahlinya, tapi yang saya tahu adalah seperti data ini bahwa tulisan itu bukan dihasilkan oleh kehendak manusia. Ya, bukan kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus. Padahal ya, kan jelas. Baik, saya bicarakan dulu Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Maaf ya. Tunggu Pak, tunggu. Nanti akan Bapak nggak akan sampai ke hakikat Roh Kudus karena Roh Kudus itu hanya diambil dari Al-Quran.
Sekarang begini, ketika saudara mengatakan Lukas berbicara melalui perantaraan para saksi, ternyata itu bertabrakan dengan Ibrani 1 nomor 2. Ini bukan cerita main-main, Pak. Anda mengatakan dia menuliskan berdasarkan saksi. Sementara Paulus mengatakan bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Ternyata yang berbicara kepada Lukas bukan anaknya, tapi saksi. Itu satu, itu masalah loh itu, Pak. Kedua, ketika Bapak mengatakan tahta itu cuma satu, saya tidak ngerti gitu loh. Ketika Bapak mengatakan ya bahwa tahta itu cuma satu. Di dalam kitab saudara Matius 19 nomor 28, Yesus berkata, bukan suma, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Matius berapa? 12 tahta. Matius berapa? 19 nomor 28, Pak. Ada 12 tahta. Dan yang duduk di tahta bukan cuma Yesus bersama dengan Bapaknya, tapi pengikutnya pun ya duduk di atas 12 tahta. Jadi kalau Anda mengatakan duduk di tahta itu adalah Tuhan, maka pengikutnya juga adalah Tuhan. Mohon maaf, Matius 11 ayat berapa tadi? 19, Pak. Ayat? Nomor 28. Baik. Saya lanjut. Silakan. Di dalam Yesaya 44, Pak, nomor 24, Tuhan berfirman. Mohon maaf, Beginilah. Pak, bukan 12 tahta. Oh ya, terus. Kerangkan dulu, Pak, Matius 11 ayat 28. Ini kita kok apa? Maunya satu ayat, Pak, kita kupas tuntas dulu. Nanti Bapak tadi ada banyak ayat, Pak, yang Bapak bawa. Karena memang Bapak ayat itu saya ingat, yang saya balas. Jadi lupa-lupa saya itu. Jadi tolong dulu ini, tentang tahta dulu kita bicarakan. Terserah, mau daya, yang penting konteksnya tahta. Gimana? Jadi ada berapa tahta? 1 atau 12? 1. Ini 12 ini salah terjemahan. Baik, kita baca dari awal ya. Mohon maaf ya. Kata Silakan, Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang saya pahami, tahta itu memang satu, tetapi di sorga itu ada 12 pintu, yang di pintu itu ada nama ke-12 suku itu. Nama pintu. Jadi seolah-olah ada 12 tahta, padahal satu. Jadi semua suku Israel akan dihakimi oleh Tuhan. Dan kita ikut menghakimi. Kita ikut. Yang percaya ikut. Itu ada ayat lain menerangkan. Jadi kalau hanya satu ayat ini aja kita simpulkan untuk menerangkan semua itu, kita salah. Jadi yang saya tahu bahwa Tuhan itu hanya bisa kita kenal kalau Tuhan berkenan menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa lewat semak duri. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa lewat semak duri. Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham lewat Tuhan yang menampakkan diri kepada Musa dalam semak duri, bukan berarti Allah itu semak duri. Jadi karena Tuhan itu memperkenalkan atau menyatakan diri dengan caranya kepada pribadi lepas pribadi, itu bukan jadi patokan. Kepada Yakub dia bergumul dan dia menang. Jadi bukan berarti Allah yang disembah itu Allah yang kalah sama Yakub. Bukan seperti itu, Pak Juma. Silakan, Pak Juma. Oke. Di dalam Mazmur 136 nomor 4, kepada dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kalau seorang diri ini berapa orang, Pak? 136 ayat 6 ya? Nomor 4. 136 nomor 4. Baik. Kalau dia seorang diri itu berapa orang rupanya, Pak? Ya satu, memang Allah itu satu. Bapa, Anak, Bapa, Firman, Roh Kudus itu satu. Oh gitu. Satu. Allah Bapa, hanya ada satu Bapa itu, hanya satu Allah kita, Bapa. Satu. Yesus manusia, Bapaknya manusia juga. Baik, di sorga itu Bapa, Firman, Roh Kudus satu. Bapa itu di mana itu, Pak? Di mana dikatakan di surga itu Bapa, Firman, dan Roh itu satu? Bahkan di situ dikatakan 3 saksi, Pak.
Baik, saya terangkan Pak ya. Jadi Anda menerangkan atau mengaburkan data? saya terangkan, Bapa itu adalah Allah. Firman itu perkataan Allah yang adalah juga Allah. Roh Kudus itu Kacau adalah ini. napas Allah. Nah, sekarang ketika Anda menunjukkan Yohanes 7 ini, Ya, apa yang Anda ingin jajakan di sana, Pak? Ada berapa saksi rupanya di sana? 3 atau 1? 3 maksudnya itu Bapa, Firman, Roh Kudus. Iya, itu ada berapa? Maksudnya itu ada berapa? 3 itu, Pak? 1 atau 3? 3, ketiganya adalah 1. Mana dalilnya ketiganya adalah 1 di sini? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Eh, Jadi ketiga yang dimaksud itu adalah Bapa 1, Firman 2, Roh Kudus 3. Jadi ketiganya ini adalah 1. 1 apa maksudnya itu, Pak? Baik. Jadi saya udah beberapa kali diskusi bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya 1. 1. Oh, jadi kalau Anda menjadikan itu contoh, jadi kita punya roh ini, Pak, bisa menjadi pribadi lain dari diri kita gitu. Baik, saya terangkan berdasarkan dalil ya. Menurut saya, Bapa, Firman, Roh Kudus ketiganya 1. Bapa itu Allah. Data saya bahwa Bapa itu ada Allah adalah di 1 Korintus 6 ayat 86. Namun bagi kita hanya ada 1 Allah saja, itu Bapa. Ya, makanya Bapa yang di sorga tadi adalah Allah. Ini data saya. Lalu bahwa Firman itu adalah perkataan Allah yang adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Allah, pada mulanya adalah Firman itu di sorga, Firman itu bersama-sama. Jadi 3 itu Allah 1. di sorga, Firman itu adalah Allah. Baru Roh Kudus itu adalah napas Allah. Roh Kudus itu adalah napas Allah. Ketika itu Tuhan Allah menjadi manusia dan menghembus napas. Sebentar, 1 ayat lagi. Hembus, napas. Itulah napas. Terakhir. Terlalu jauh Bapak ini. Yohanes 10 ayat 22. Ayat 22, Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menghembusi murid-muridnya berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi yang dihembusi itu yang keluar dari mulut Yesus itu Tuhan? Itulah Roh Kudus. Iya, itu Tuhan, Pak. Sebentar, Roh Kudus itu, Roh itu adalah Allah. Data saya di Yohanes. Iya, maksud saya jadi yang ditiupkan Yesus itu Tuhan, Pak. Ya. Berarti murid-muridnya yang ditiupkan Tuhan kemasukan Tuhan, gitu. Betul. Oh, jadi boleh enggak saya katakan bahwa mereka itu adalah Tuhan juga? Bisa. Ada ayat lain, engkau berarti Anda juga ini Tuhan? Bisa. Menurut konsepnya, engkau Allah. Oh, berarti Pak Adi ini Tuhan juga? Bisa. Dalam konteks. Bisa maksudnya gimana ceritanya? Bisa gimana ceritanya? Ini dia. Jawab Yesus. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu 12 murid, namun seorang di antara kamu iblis. Yang dimaksud adalah Yudas, Simon. Ya, berarti yang 11 itu Tuhan juga. Maksud saya, kenapa disebut dia iblis? Data saya adalah Yohanes 10 ayat 3. Maka masuklah iblis dalam Yudas. Nah, setelah iblis masuk sama Yudas, Yudas jadi iblis. Data inilah yang saya bilang, kalau Roh Kudus turun ke kamu, engkau menjadi Allah. Data saya menyelaraskan itu, Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus, tidak ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku berfirman kepada kamu adalah Allah. Itu konteksnya Pak Ustadz Jumah. Iya, kenapa dia disebut Allah? Karena dimasuki oleh Roh Allah. Karena dia menyampaikan firman. Bukan. Bapak. Loh, baca coba tunjukkan Pak, Yohanes 10 coba tunjukkan, coba. Coba. Ini dulu Pak Jumah. Maka masuk Yohanes 10 dulu Pak, Yohanes 10 Pak. Yohanes 10 Pak. Kenapa Yesus berkata Yudas itu iblis? Karena iblis masuk kepada Yudas. Nah, kalau Roh Kudus turun ke orang percaya, maka dia Tuhan. Allah. Datanya Yohanes 10 ayat 34. Tidak ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Terus ayat 35-nya dibuang. Jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dibatalkan. Ini konteksnya Pak di ayat 33. Karena Yesus mengakui menyamakan dirinya Allah. Iya, Yesus mengaku dirinya Allah karena menerima apa? Menerima Roh Kudus atau menerima firman?
Karena dia memang Allah sendiri, Allah yang turun. Ya, Bapak, Kan Pak, ada data. dengar dulu Pak, Yesus disebut Allah karena dia menerima Roh Kudus atau karena menerima firman? Disebut dia Allah karena memang dia Allah. Di mana dalilnya itu Pak, dia disebut Allah karena memang dia Allah? Mana dalilnya? Makanya saya bilang. Loh kok makanya saya bilang, ini dimunculkan, Yohanes 10 dimunculkan dong Pak. Dimunculkan Pak, jangan disembunyikan kebenaran itu Pak. Yohanes 10 nomor 34 35, Yesus disebut Tuhan karena dia menerima firman. Kok disembunyikan dalilnya? Bukan kayak gitu pengertiannya. Ini kan kitab kami. Loh. Kami yang menafsirkan. Gimana ceritanya Anda menafsirkan data yang sudah nyata tertulis? 12 tahta Anda katakan 12 pintu. Pak Juma, kalau Bapak menerjemahkan kitab suci yang lain dan memaksakan pemahaman Bapak kepada orang, itu undang-undang IT ada menanti Bapak. Tidak apa-apa, Pak Dokter. Bapak laporkan saya ke polisi. Kutunggu Bapak di Mabes Polri, Pak. Dalam nama Yesus. Bapak yang akan ditahan. Seorang dokter telah melakukan penipuan pembodohan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam waktu tidak terlalu lama akan terjadi kepada Pak Juma seperti yang dikehendakinya. Silakan, Pak Dokter. Saya nggak takut. Akan kugulung semua orang yang akan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan gila Anda di sini. Yohanes 10 coba Anda tampilkan. Silakan. Hei, Dokter. Tampilkan nomor 10. Jangan gila Anda di sini. Oke. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan Yohanes 10 nomor 34 35. Nipu-nipu aja, dokter tapi nipu. Coba tunjukkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Coba tunjukkan itu, penipu, tunjukkan itu. Jangan kau tipu-tipu kau. Kata Yesus kepada mereka, dengarkan Dokter Bahlul. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, kamu telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kau batalkan sendiri kitab sucimu, dodol. Baik apa? Yang menyampaikan firman itu berarti Allah. Yang menyampaikan firman Yesus disebut Allah karena dia menyampaikan firman. Kau katakan disebut firman, disebut Allah karena dia adalah Allah itu sendiri. Nenekmu kiper, sopan-sopan yang aku ajarin tadi. Nipu-nipu pula ternyata kau ini. Sopan tapi nipu. Pak, saya katakan kepada Anda, saya lebih paham Bible daripada Anda. Buktinya Anda plesetkan kitab Anda sendiri. Baik, saya jawab Pak ya. Jawab pakai tipu-tipu gitu. Kata Yesus kepada mereka, tidak ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Di kitab Taurat. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Betul. Makanya tertulis. Musa disebut Allah nggak Musa? Musa disebut Allah, ya. Nah, kenapa bisa disebut Allah? Karena dia menyampaikan firman. Nah itu, betul di situ saudaraku Dokter Adi. Jangan bodoh lah jadi orang. Dia disebut Allah karena dia menyampaikan firman. Yesus disebut Allah karena dia menyampaikan firman. Musa disebut Allah disebut karena dia menyampaikan. Kok Anda mengatakan Yesus disebut Allah karena dia Allah itu sendiri? Dokter Adi menyampaikan firman, makanya Dokter Adi disebut Allah. Iya, saya pun dikatakan Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Lu mau apa sekarang? Kalau saya juga adalah Allah karena saya menyampaikan firman. Yesus adalah Allah karena dia menyampaikan firman. Kok Anda mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri? Ilmu dari mana Anda dapatkan? Kan pengakuannya. Akulah di mana itu? Di mana? Yohanes 8 ayat 24. Akulah dia. Apa yang dikatakan? Coba kita uji. Ingat ya, kita uji ya. Yohanes 8 nomor 24, mundur Anda sampai ke ayat 17-18, Anda akan menemukan Yesus dan Bapa adalah dua. Dan dalam kitab Tauratmu, aku udah mundur ini, ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang sah. Ini berapa orang? 2 orang. Ini beda 2 orang. Jangan lagi Anda bilang nanti 1. Iya, pernyataan Yesus kepada siapa ini? Ya, kepada siapa yang ada di dalam kitab Anda itu? Jangan Anda bertanya seperti itu. Yesus mengatakan bahwa di dalam kitab Taurat dikatakan 2 orang saksi sudah sah. Sekarang Yesus mengatakan dirinya 2 orang itu siapa? Baik, di ayat 2 dikatakan itu kepada orang yang ada di bait Allah dalam posisi Yesus mengajar. Yesus mengajar. Ini datang.
kepada ahli-ahli. Orang-orang Farisi. Oke, nggak apa-apa. Oke, 17 kita baca. Itu perkataan kepada orang Farisi. Dan di ayat 17 ada kata dua, kan? Bukan dua. Siapa yang dua itu? Kitab Tauratmu ada tertulis di kitab Taurat. Dua orang sah. Dua orang sah. Itu kan. Oke, siapa dua orang itu? Sebentar dulu. Dua orang itu kan tertulis di kitab Taurat. Karena firman pada zaman dahulu disampaikan lewat nabi-nabi. Itu Musa dalam hal ini kan. Musa. Baru akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Satu. Dan itu di bumi. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berapa saksi di situ? Iya, satu di bumi, satu di sorga. Berarti dua. Satu di sorga, satu di bumi. Ya. Nah sekarang Anda mengatakan tadi Yesus dan Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Ternyata ada di bumi, ada di sorga. Satu atau dua Tuhan Anda? Ayat 19 kita baca, ya. Maka kata mereka, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Terus? Itu tandanya. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi makanya di Matius 11 ayat 27 tadi, yang mengenal Bapa hanya anak, yang mengenal anak hanya Bapa. Kalau terus kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, ternyata Anda tidak kenal Yesus? Ternyata yang kenal Yesus hanya anak Allah, yang kenal Yesus hanya Bapa. Kenapa Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Berarti Anda lebih kenal Yesus daripada Bapa. Yang mana yang benar ini? Karena anak telah memberitahukan berkenan keberitakan kepada saya. Seperti data. Apa yang dikatakan kepada Anda? Ya dikatakan tertulis bahwa akulah dia. Oke, kita baca. Dia siapa? Dia siapa? Kata-kata itu dikatakan Yesus dengan berat waktu mengajar di Bait Allah. Ini kan perkataan Yesus di Bait Allah. Dan tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi. Ini perkataan Yesus atau bukan, Pak? Ini perkataan Yesus atau bukan? Perkataan semua kitab suci ini adalah Allah atau ditulis dorong. Perkataan Tuhan sendiri. Kata Yesus, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu katanya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Dok. Ya? Sebenarnya dokter ini mau menempatkan Yesus sebagai apa sih, Dok, sebenarnya di sini? Saya kan mau menerangkan ayat 24. Bahwa di ayat 24 itu berkata bahwa akulah dia. Saya mau menerangkan ini. Di ayat 27 kan jelas mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara tentang Bapa. Ya udah, setelah itu aja, Dok, ini udah larut malam, Dok. Setelah Yesus mengatakan itu, Dok, banyak orang percaya. Dok, ini udah mau pagi, Dok, langsung aja tuh, Dok. Yesus sama Bapa itu sama apa beda, Dok? Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar. Oke, kalau Bapa dan Yesus sama Roh Kudus tadi kan satu. Oke. Waktu Yesus di bumi masih menyatu. Nah, Bang Handi kasih Yohanes 5 nomor 26, Bang Handi. Siapa lah kawan saya sekarang? Pak Handi atau Pak Juma satu-satu dulu? Oke, Pak Handi aja lah, karena Pak Juma sudah. Pak Juma langsung aja nih. Gimana Pak Handi mundur? Pak Handi mundur, sorry Pak Handi. Yohanes 5 nomor 26 itu baca itu. Itu ada berapa di situ? Satu atau dua? Orang bebas. Yohanes 2. Kan kita bahas 28 tadi kok melompat sini, nggak tuntas jadi. Ya, supaya Anda itu terrem terhadap ajaran filsafat Helenisme yang Anda anut, itu pernyataan Yesus tuh. Yohanes 5 nomor 26. Yohanes 5. Kita mulai dulu dari apa? Dari ayat 17 ya. Nah, gitu. Mundur dulu. Tetapi dasar penipu. Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Pak, itu kata Bapakku itu bisa nggak diganti menjadi Tuhanku? Gini, kalau soal Tuhan itu dengan apa, itu kan konteksnya beda. Jadi kalau enggak, saya tanya dulu, Bapak ini Tuhan atau bukan? Di situ dikatakan Bapakku, boleh nggak itu dikatakan bahwa Tuhanku? Boleh. Ya udah, baca coba, ganti kata Tuhanku coba. Baik. Berarti Yesus Tuhanku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 19. Maka Yesus menjawab, kata mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri, jikalau ia tidak melihat, jikalau tidak ia melihat Tuhan.
mengerjakan. Sebab apa yang dikerjakan Tuhan, itu juga yang dikerjakan Yesus. Ayat 21, sebab seperti Tuhan membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Yesus menghidupkan barang siapa yang dikehendaki Yesus. Yang berkehendak siapa, Pak? Yesus. Bapak yang berkehendak di sini. Ulang. Sebab sama seperti Tuhan membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki anak. Nya itu anak. Makanya di ayat Yohanes 10 ayat 28, aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selamanya. Ini perkataan Yesus. Kenapa Yesus? Ada syaratnya kan, Pak? Ada syaratnya menerima hidup kekal itu dari Yesus kan? Apa syaratnya? Ya, menerima Yesus, ajaran Yesus bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Baik. Dan Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu syaratnya. Bukan. Mengenal, kalau mau hidup kekal, mengenal Yesus atau mengenal firman-Nya. Karena Yohanes berapa tadi? Yohanes 12 ayat 50, aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintah itu firman. Jadi Yesus itu adalah firman. Berarti mengenal Yesus adalah hidup yang Gimana kekal. ceritanya? Pak, baca dong. Coba. Baca Yohanesnya coba dibaca. Nomor 50 itu. Yang 50, aku tahu, ini kata Yesus, bahwa perintahnya, perintah Bapa, perintah Tuhan, atau firman Tuhan itu hidup kekal. Di ayat lain, bahwa hidup kekal itu mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Bapa utus. Di Galatia 4 ayat 4 tadi, Allah mengutus anaknya. Oh, jadi yang Anda maksud perintah di sini Yesus? Ya, mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Dan aku tahu bahwa Yesusnya itu adalah hidup yang kekal gitu. Ya, karena mengenal Yesus. Mengenal. Kalau sudah mengenal bahwa... Mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai firman. Bahwa Yesus adalah firman Tuhan Allah. Dipelintir itu lagi. manusia, Pak, bukan firman. Ya, yang gini Pak, kalau Bapak mengenal Yesus hanya sebagai manusia, itu pemahaman Bapak belum lengkap. Ya kan Di mana Yesus mengatakan aku adalah firman? Wahyu 1 ayat 8, aku Yesus adalah firman Tuhan Allah yang ada dan bukannya Alfa dan Omega itulah yang firman Tuhan Allah. Baik. Alfa dan Omega. Yesus adalah Alfa dan Omega. Oke. Yesus Kata adalah siapa? Koma. Itu adalah firman Tuhan yang diwahyukan kepada Yesus, Pak. Jangan Anda telan semua. Sebentar. Baca dong nomor satunya. Baca dulu. Saya terangkan. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu koma. Nomor satunya kenapa Anda nggak berani baca? Ya. Ya kan saya mau terangkan bahwa biasanya kalau saya tunjukkan Yohanes 5 nomor 26, Anda mundur sampai ayat-ayat pertama. Kenapa sekarang Anda berani mundur ke nomor 1? Ya udah, Alfa dan Omega. Artinya nomor satu, penipu nomor 1, coba berani nggak? Alfa dan Omega itu artinya yang ada, giliran Yohanes 5 nomor 26, kita mundur dulu di ayat 2 ya. Giliran Wahyu 1 nomor 1 nggak mau ditunjukkan. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Dan apa yang harus segera terjadi dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi ini wahyunya Yesus. Kenapa? Yang dikaruniakan oleh siapa kepada Yesus? Oleh Allah kepada Yesus. Nah, pernyataan Alfa dan Omega itu Yesus atau karunia yang diberikan oleh Allah kepada Yesus? Baik. Jadi Yesus itu siapa? Dari awal saya mengatakan siapa yang bisa mengenal Yesus? Hanya Bapa. Bapa yang mengasih tahunya. Karena saya tahu. Buktinya Anda mengenal Yesus juga sebagai Allah itu sendiri. Dari mana Anda dapatkan ilmu? Saya bisa mengatakan itu dengan data-data bahwa yang bisa. Berarti bukan hanya Bapa yang tahu tentang Yesus. Bohong berarti kitab Anda. Anda juga ternyata tahu kan? Karena dikasih tahu. Ya, bohong berarti kalau begitu. Dan gimana sih Bapak ini? Mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Karena Bapa berkenan menyatakan. Berarti yang menyatakan pernyataan ini kan Yesus kan?
Ya semua benar bahwa itu yang tertulis atas dorongan Roh Kudus. Yang tertulis itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang telah dibukakan Yesus pikirannya. Kan dikatakan di sini tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Ya. Nah, kenapa Bapak juga mengenal, Pak Dokter juga mengenal Yesus? Itu masih koma, Pak. Jadi cuma sepenggal di pengertiannya. Diluruskan dulu. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ini bukti kasusnya. Petrus bisa mengenal Yesus karena Bapa memberi karunia. Berarti data Matius ini dusta. Kalau ternyata ada orang yang mengenal Yesus selain daripada Bapa. Kan ada tertulis, tidak seorang mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kalau sudah Anda lengkai ayatnya, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ya. Nah, sekarang Anda lebih tahu anak daripada Bapa. Anda lebih tahu Bapa daripada anak. Yang mana yang Tuhan ini, Anda atau yang ini yang di kitab Anda? Dalam konteks ini kan hanya pengenalan, Pak. Jadi bukan Tuhan. Jadi jangan dicampur baurkan Tuhan di sini. Apa pula? Ini data yang Anda bawa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Ya kan? Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Nah, sekarang Anda lebih kenal anak daripada Bapa, karena Anda berani mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Sementara Bapa tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah aku. Dia malah mengatakan inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dia tidak mengatakan inilah aku, kepadanya aku berkenan. Tapi Anda lebih mengenal Yesus daripada Bapa. Dan Anda lebih mengenal Bapa daripada Yesus. Ilmunya Yesus kalah daripada Bapa. Karena Yesus tidak pernah mengatakan akulah Bapa itu sendiri. Sementara Anda berani mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Berarti ilmu Anda itu lebih tinggi dari Yesus, bahkan lebih tinggi dari ilmunya Bapa. Jadi yang saya pahami tidak. Nah, itu pemahaman Anda itu lebih tinggi dari pemahamannya Bapa. Anda yang harusnya dituhankan orang Kristen. Karena saya belajar kepada Yesus. Makanya saya. Di mana Anda bertemu Yesus? Di mana? Ngawur lagi. Di mana Bapak ketemu Yesus? Yesus itulah firman. Firman itu adalah Allah. Firman yang mana? Yesus itu firman yang mana, Pak? Gini, pengertian firman itu di dalam. Mulai lagi, halusinasi lagi nih Pak Dokter pasti. Kan saya jelas Yesus itu bukan firman, Pak. Yesus itu manusia loh, Pak. Ngasih nipu ini Pak Dokter ini. Bukan, jadi kalau Bapak nggak percaya, nggak masalah. Iya, Yesus di mana mengatakan itu? Bukan masalah percaya nggak percaya, yang jujur gitu loh Pak Dokter. Satu-satu Pak Yesus, satu-satu. Pak Juma sudah lama saya apain, tapi Pak Zulkifli nggak pernah muncul, sama Pak Hendy juga nggak pernah muncul. Ada saya Pak. Enggak, maksudnya di mana Yesus mengajarkan Anda, di mana? Anda seorang dokter loh, harus secara logik loh. Di mana Yesus mengajarkan Anda? Udah dikatakan Matius 11 ayat 27 itu. Tapi yang dipahami hanya orang yang Kasihan Pak Dokter ini. berkenan kepadanya. Jadi selain anak dan bapa, saya ulang, tidak seorang pun mengenal anak selain bapa, dan tidak seorang pun udah istirahat banyak. Dan makanya di ayat 9, belajarlah kepadaku. Ini tidak akan bisa dimengerti oleh orang yang Yesus mengatakan jika ada orang yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Jadi kalau Pak Dokter mengaku Yesus datang kepada Bapa mengajarkan dirinya, saya tidak akan percaya karena saya masih waras. Kepleset mungkin Pak Dokter tadi ini, dimaklumi aja. Kasihan. Oke Pak Dokter, diingat lagi ya, Yohanes 5 nomor 26. Di situ Yesus mengatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Mereka adalah dua pribadi yang berbeda, hidup pada tempat masing-masing, bukan bersama-sama. Ingat, Yohanes 5 nomor 26. Bapa memiliki hidup sendiri, Yesus memiliki hidup sendiri. Berita Anda kalau Anda ingin tipu-tipu bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, Bapa adalah Yesus itu sendiri. Berarti Anda lebih tahu daripada Yesus tentang Bapa,
Anda lebih tahu daripada Bapak tentang Yesus. Saya kira demikian Pak Dokter. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kasar, itu hanya semata-mata untuk mengerem Bapak untuk kemudian meninggalkan cara-cara dusta dalam mengajarkan ajaran Kristen. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bang Andi, Bang Sul, saya pamit. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Dokter Adi. Dokter Adi. Dok, mana dokternya? Oh ya, saya di mute tadi. Dok, gini dok. Saya masih di sini. Saya Ya, siap, dok, siap. dok, tolong dok, saya persingkat ya. Tolong terangkan sama kita dok, siapa Yesus, siapa Bapak? Baik, Ya. saya sudah menerangkan tadi dengan data-data, tapi screen bisa lagi. Oke, sorry ya. Nggak usah Saya di-screen, main logik aja. Yesus itu siapa, Jangan, Bapak itu siapa? Kalau pakai logik tanpa data kan nanti ngambang. Ada data, sedangkan ada data pun kita beda pemahaman dengan Kalau data. begitu langsung saya beri data. Beri, silakan. Ya, begitu ya. Satu data aja nih Pak Dokter nih. Silakan. Yohanes 17:3 dok. Baik. Jelas di sana siapa Bapak, siapa Yesus. Itu nggak bisa dibantah. Itu data saya dok. Baik, Jonas berapa tadi saya Yohanes tampilkan datanya. 17:3. 17:3. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Jadi yang Bapak pahami apa dibilang? Ya inilah hidup yang kekal itu. Ini omongan Yesus loh ya. Ya, Ini betul, Yesus yang betul. ngomong di sini ya. Semua itu ngomongan Yesus kok, bukan Ya. cuma yang ini. Ya. Baik. Inilah hidup Saya- yang kekal itu kata Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus di sini memperkenalkan hanya ada satu-satunya Allah yang benar dan memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Jelas loh dok bahasa Indonesianya? Baik. Data itu akan saya counter dengan data di 1 Yohanes 5 ayat 20. Silakan Bapak tafsirkan apa artinya. Berarti Mengenal, ada mengenal, ada kata mengenal. Ada kata mengenal kan? begini ya dok, minta tolong Ada ya. kata mengenal. Ntar Baik, dulu, kalau Dok. kita hanya berfokus di Yohanes 17 ayat 3, oke. Ada Nggak, saya mau minta mengenal. dulu. Ada kata mengenal. Dok, sebelum Kenal nggak? Dok, sebelum pindah ke yang lain dulu, Baik. tolong jelaskan dulu yang Yohanes 17:3 baru pindah yang lain. Baik, saya jelaskan. Ya. Di sini hidup yang kekal itu, ini menerangkan hidup kekal. Mereka itu murid Yesus mengenal Engkau, itu Bapa. Mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Ya. Dan Jadi satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar siapa, Dok? Bapa. Bapak. Berarti Ya. Yesus nggak masuk kategori Allah yang benar. Sebentar dulu. Bapa itu harus mengenal Bapa dulu. Sementara yang bisa mengenal Bapa hanya apa? Anak. Jadi Dan satu-satunya orang yang Allah yang benar adalah Bapak ya. Ya, Bapa. Nggak ada yang lain, nggak boleh ikut Ya. campur yang lain ya. Bukan. Pilih, ya. Jadi pemahaman Bapak itu kan jangan cuma satu ayat aja. Jadi kata mengenal di sini bukan cuma mengenal Engkau, tapi juga mengenal Yesus. Enggak, menurut saya Dok, begini Dok, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak saja. Kan gitu ya Dok? Ya, Kalau sudah Bapak saja Allah yang benar, berarti yang lain nggak boleh ikut campur yang benar. betul. Nah iya, artinya Yesus di sini bukan Allah yang benar. Siapakah nama Bapa? Siapa nama Bapak Dok? Nama Bapa adalah Yesus Kristus. Oh, Aduh, jadi Pak, aduh. jadi nama Bapak adalah Yesus. Iya. Aduh, nama Bapak adalah Yesus. Ada datanya. Saya tampilkan datanya di ayat 11, ayat 6. Begini, 11, 12. sorry Dok, sebentar Dok. Ntar lu jangan pindah dulu. Kalau nama Bapak adalah Yesus, artinya di sini inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Yesus. satu-satunya Kristus. Yesus yang benar. Ya, Ya. satu-satunya Allah yang benar. Ya Bahwa katanya nama Yesus Bapak. adalah Allah yang benar dan hidup yang Dengerin kekal. dulu Dok. Saya ikuti Ya. dokter ini loh. Ikuti saya. Di sini kan Selamat. Bapak namanya Yesus. Ya kan ya. Kita gantilah itu. Ya, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Yesus yang benar. Kan gitu ya? bukan. Lah. Duh, Engkau itu karena adalah Bapak Bapa. juga Yesus. Mengenal Yesus satu-satunya Allah yang benar. Iya, Jadi mengenal engkau Yesus. itu Iya, engkau itu kan Bapa. Oke. Bapa itulah Yesus. Jadi kata engkau itu ganti dengan Yesus. Oke, diganti dengan Yesus ya. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Yesus satu-satunya Allah yang benar. Titik. Betul ya, Dor ya? Betul ya, Dok? Ya. Dan mengenal Yesus yang telah diutus. Nah, bagaimana mau ini? Jadi Yesus mengutus Yesus. Ya. Oke. Ya udah. Lucu.
Yesus mengutus Yesus. Ya, lucu memang bagi orang yang tidak mau. Jadi saya terangkan Pak. Enggak, Andi. bukan masalah lucunya, Dok. Coba dokter ulangi deh. Yesus Oke. mengutus Yesus. Saya baca, saya terangkan dengan diulang bahasa aja, diulang. yang selaras. Saya mohon dokter. Ditegaskan Ulangi. aja dulu Pak Dokter, ditegaskan. Tegaskan. Yesus Oke. mengutus Yesus gitu loh. Nah itu. Jadi saya menerangkan dengan data. Data itu yang jelas mengatakan kalau engkau itu adalah Bapa dan Bapa itu bernama Yesus, Iya. maka tulisannya begini. Ya, Iya. sebentar. Inilah Coba. hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau Utus. utus. Jadi Artinya di sini Yesus mengutus Yesus.